kasihan Sri Gunung Mendawa Pages dengan di awang-awang anak tuyung nu calik di langit netur kungkungan tarang teh jalan caman terangan wangi lapi tanding dele. Nah, itu. Sama. Kini kuang-kuang sorgen toko pendeyan ini palai tuang di bakok pendeyan hampir sama. Jadi antara ajaran sebelah ya dengan kepercayaan dulu. Kalau di Sunda mah Sunda Wiwitan ya, tapi kalau di Jawa mah Kejawen ya. Itu mantra-mantranya kalau mau ngobatin orang yang kesurupan gitu, pakai mantra-mantra seperti itu dulu ya, dulu zaman bahula, gitu kan? Nah itu bersama. Itu bikinan manusia, bukan ajaran samawi dari Allah. Syukran, jazakallah khairan katsiran. Sweet girl, gimana Malaysia? Kabarnya Malaysia? Sehat Malaysia ya? Insyaallah. Semangat selalu ya. Salam buat teman-teman muslim yang ada di Malaysia sana ya. Gitu teman-teman ya. Itu jadi hanya penyembahan kepada, kalau misalkan kita nyembah ke satu barang itu nyembah berhala itu. Nah ini juga mengkultuskan seorang manusia, itu sama aja dengan menyembah berhala juga. Gitu loh guys. Alhamdulillah baik-baik aja ya. Oke, kita bikin tema dulu ya. Kok gini stikernya? Nah ini temanya guys. Ajaran mana yang menyesatkan? Nah ini tema keren nih. Ayo teman-teman Aliteng yang mau berdiskusi dengan tema ini, insyaallah. Syukron, jazakallah khairan katsiran. Sweet girl, akang dikasih labu, aduh labu siam ini mah insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda sehat Gurunda? Sehat, alhamdulillah. Oh, suaranya Gurunda jadi merdu kayak gini aja. Ya tiap hari makan ikan ayam kate di sini. Enak kita ya Gurunda. Ya, ada Bang Jimmy juga. Bang Jimmy, salam, selamat sore Bang Jimmy. Ya, selamat sore. Gimana kabar Bang Jimmy nih? Baik. Puji Tuhannya Yesus ya Bang Jimmy. Teringatnya, saya pernah dengar perdebatan Edis TV dengan orang Muslim. Di dalam ajaran Islam, katanya itu tidak bisa mengucapkan salam sama yang tidak punya keyakinan yang sama. Benar atau tidak? Apa? Gimana? Kenapa Bang Jimmy? Suara Bang Jimmy itu apa namanya? Noise. Saya pernah dengar perdebatan Islam dan Kristen di ruang diskusinya itu Edis TV. Edis TV berkata begini, Islam dilarang mengucapkan salam yang tidak punya keyakinan yang sama. Oh, benar atau itu tidak? kebalik. Ya, itu kebalik. Mungkin Gurunda bisa Iya. menjelaskan tentang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau di Islam itu Bang, itu tidak dilarang berbuat baik kepada siapapun, berlaku adil kepada siapapun. Di Islam malah diajarkan untuk menebarkan kemudian kedamaian. Disampaikan serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah dan dengan cara yang baik. Al-Quran mengatakan itu, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia, ya termasuk memberikan salam, seruan kepada manusia, siapapun, dengan salam yang baik. Ya. Sedangkan
yang Anda sampaikan itu informasi dari orang yang kekurangan vitamin di otaknya, orang yang tidak paham tentang Islam. Jangankan paham Islam, baca Quran aja nggak bisa. Justru sebaliknya di dalam ajaran Kristen, 2 Yohanes 1 nomor 10, jikalau seorang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran Kristen, jangan kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Bahkan nomor 11-nya itu sadis. Barang siapa yang menerima orang yang di luar Kristen dan memberi salam kepada orang di luar Kristen, maka dia masuk dalam kelompok orang yang melakukan kejahatan. Itu gila tuh nomor 11-nya tuh. Jadi kalau Anda memberi salam kepada kami umat Islam, atau kalian menerima kami di rumah kalian, maka kalian itu dituduh sebagai pembuat kejahatan. Diancam neraka kalau kalian itu menerima kami di rumah kalian atau memberi salam kepada kami. Dalilnya jelas. 2 Yohanes 1 nomor 10 nomor 11. Tuh jelas itu, Bang. Boleh saya tanggapi sedikit? Silakan. Jadi saya pernah lihat di televisi MUI itu melarang salam toleransi, mengucapkan salam kepada semua agama begitu. Jadi saya percaya MUI daripada Bang Juma. Oh bukan, saya ralat. Itu bukan Nggak ada MUI itu. melarang salam, mengucapkan hari Natal, Gurunda. Ya, itu dilarang kami berbohong di Islam, Bang. Jelas itu. Perintahnya dalam Al-Quran, janganlah kamu berdusta. Artinya jangan kau ucapkan ucapan yang tidak sesuai dengan fakta. Kami dilarang bukan terlepas karena Kristen atau karena kami benci kepada Kristen, enggak. Tapi karena memang larangan di Islam itu adalah jangan kau berbohong. Al-Quran surah An-Nahl ayat 105. Jadi bukan hanya kepada Natal. Misalnya nih, di tanggal 11 Juli atau tanggal 10 Juli saya ketemu dengan Pak Prabowo. Terus saya katakan kepada orang lain, selamat ulang tahun ya Pak Prabowo. Nah, itu gak boleh dalam Islam. Kenapa? Karena itu bohong. Karena tanggal itu bukan tanggal ulang tahunnya Pak Prabowo. Innama yaftaril kazibal ladina la yu'minuna bi ayatillah. Ulaika humul kazibun. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itu adalah pembohong. Ketika saya ucapkan kepada Jimmy selamat ulang tahun ya Jim, padahal itu bukan hari ulang tahun saudara. Itu tidak boleh di Islam. Bukan karena tidak suka dengan Kristen, enggak, tapi memang di Islam dia tidak boleh. Innama yaftaril kazibal ladina la yu'minuna bi ayatillah. An-Nahl ayat 105. Jadi bukan karena Yesus, bukan karena Kristen, tapi karena tanggal 25 Desember itu bukan tanggal kelahiran Yesus. Andaikan Yesus lahir tanggal 25 Desember, nggak apa-apa kami mengucapkan itu, nggak apa-apa. Selamat atas lahirnya Tuhan Anda, sembahan Anda, nggak apa-apa. Cuman karena tanggal 25 Desember itu Yesus tidak lahir tanggal itu, maka Islam tidak boleh berbohong. Saya nggak membicarakan tentang selamat hari Natal, tidak. Saya tidak ada itu yang mendukung Natal. Saya yang tidak Anda melarang. sampaikan tadi itu Baru-baru terkait ini dengan MUI melarang salam toleransi untuk ke Oh, nggak semua bisa, agama. nggak boleh. Itu fitnah itu fitnah, itu fitnah. Konferensi persnya kok gimana? Itu fitnah itu Kalau sama di dalam seperti sebentar. Sama seperti kalau pemerintahan itu kan mengucapkan 5 salam dari agama itu. Om Swasti, Shalom, salam kebajikan. Itu MUI larang. oh, enggak ada itu. Itu bohong, itu pendusta. Anda sedang melakukan kedustaan. Oke. Nggak bisa, Bang, nggak bisa. Kami mau Paulus pun bangkit kembali untuk menanamkan Enggak, kebencian, saya nggak kebohongan. cerita Paulus. Coba nanti. Enggak, karena agama setelah Paulus itu saya agama yang turun. diajarkan. Agama Paulus itu agama yang diajarkan melalui kebohongan. Jadi agama Paulus itu agama bohong. Aduh. Iya, agama Paulus itu agama bohong. Agama Kristen itu agama kebohongan. Gak ada yang tidak bohong di Kristen itu, satu pun.
Satupun di Kristen itu tidak ada yang bukan bohong. Semuanya bohong. Lukas bukan firman Tuhan. Kalian katakan itu firman Tuhan. Markus, Yohanes, Matius, Roma, Galatia, Filipi, dan seterusnya. Itu bukan firman Tuhan. Tapi kalian mengatakan itu firman Tuhan. Bohong. Boleh saya tanggapi sedikit? Maria tidak melahirkan Tuhan. Kalian mengatakan anak Maria adalah Tuhan. Bohong. Boleh saya tanggapi sedikit tentang berbohong? Semua yang dilakukan oleh Kristen itu adalah kebohongan. Tidak ada yang tidak bohong di Kristen. Tunjukkan Boleh saya satu yang bukan bohong di Kristen. Satu aja. Boleh saya tanggapi Kalau sedikit? ada, sabar. Kalau ada satu yang tidak bohong dalam pondasi agama Kristen, saya beli dan saya jadikan obat. Kalau ada, silakan. Berbicara tentang Mana yang tidak kebohongan, berbicara tentang kebohongan, saya pernah dengar Iya, perdebatan antara Muslim dan Kristen. Tiga hari Aduh, kalau cuma berbohong. dengar-dengar, Bang, kalau cuma dengar-dengar, level Anda masih seperti kambing berarti. Harus Anda berilmu dulu. Kalau hanya dengar-dengar, Anda harus Saya berilmu. cuma kalau konfirmasi. berdiskusi. Saya bukan nggak tahu. Oh. Saya cuma Oh. tidak mau Nah, kalau melepaskan Anda nama tahu- saya. Oh, kenapa? Karena Anda kayak Paulus. Enggak, kamu konfirmasi aja benar atau tidak. Itu aja. Oh, nggak bisa. Berdiskusi di depan Loh. orang banyak itu harus berdasarkan dengan data ilmuwan. Jangan kayak Paulus. Boleh Dari berdusta dalam Rasul 3 hal. Paulus, utusan Yesus, padahal Yesus tidak pernah mengutusnya. Katakan dulu yang saya nyatakan ini benar atau salah. Saya nggak bisa berdiskusi dengan pembohong, dusta. Kalau Anda punya jati diri, silakan Anda tunjukkan jati diri Anda bahwa Anda adalah orang yang berilmu. Sama kalau Nah, saya mengatakan, karena sama kamu ketika ingin saya menang mengatakan, sendiri, ada orang bercerita, berkata, ada orang berkata. Diskusi apa kayak begitu? Kamu resek mute. Dah, kamu ngomong sendiri biar saya yang turun. Tapi sebelum saya turun, saya ingatkan Silakan sama ke kamu. gereja, silakan seperti biasa. Coba pendeta kamu jilat tersinggung tanganmu dulu. supaya kau bisa waras. Tidak bisa. Berbicara mengenai Islam, Anda harus melemparkan dan melenyapkan semua kebusukan hati Anda dulu. Buang kebencian, buang kebusukan hati kalian terhadap agama yang telah menghadiahkan kemenangan, damai sejahtera kepada Anda sehingga Anda bisa menikmati Indonesia dengan damai sejahtera ini. Kalau hanya modal kebencian, modal congor, ya, gak penting bagi kami. Silakan Anda mengkritisi Islam, silakan Anda kemudian mengurai kelemahan kalau Anda menemukan kelemahan di Islam. Tapi saya percaya dan saya yakin Anda tidak akan pernah menemukan kelemahan di Islam. Kecuali Anda menggunakan data kebohongan. Seperti tadi, Anda berbohong, MUI melakukan pelarangan kemudian mengucapkan salam. Itu bohong. Justru Islam itu diminta untuk menebarkan salam kepada siapapun. Itu perintah. Cuman Justru di mereka Islam, Gurunda yang melarang umatnya untuk mengucapkan salam kepada orang yang tidak percaya Yesus. Ada ayat itu Ya. kan? tadi kan sudah dibacakan juga. 2 Yohanes 1 nomor 10 nomor 11 itu. Itu nggak boleh. Assalamualaikum. Baca satu Waalaikumsalam. perikop itu di 2 Yohanes 1 itu. Itu lengkap itu. Jadi agama Kristen sesuai dengan data itu nggak boleh beri salam. Bahkan menerima orang Islam di rumahnya saja itu nggak boleh. Lempar batu sembunyi tangan itu. Jadi bang, mesti dimaki bang, mesti dimaki kalau semoten bang. Ya. Apa? Mesti dimaki kalau moten. Kalau dia ngeyel, dia zolim, boleh aja. Ya kita menyapanya gitu. Ayo ten nomor gitu. Gimana cara nyapanya? Gitu cara nyapanya. Gimana cara nyapanya? Ayo ten. Ya. Selamat siang gitu. Disapa aja baik-baik, jangan kasar gitu, nggak bagus. Sampaikan aja gini, penyembah makhluk kuburan, apa kabar? Sama aja. Iyalah. Iya Enggak betul. lah, beda dong, yang Oh, iya, iya. sopan. Saudara penyembah makhluk kuburan, apa Iya, iya. kabar? Bilang aja kayak gitu, yang sopan sikit lah.
Jangan tidak menghargai. Iya, iya, dengar tuh Ten. Itu Iya. di Bibelnya tuh Bang ya, di Bibelnya ya. Ajarannya Oh ya. iya, Oh iya. Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus dibangkitkan. Dari mana? Dari kuburan. Agar dia menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Itu dalil. Atau boleh juga beri salam begini. Penyembah makhluk terkutuk yang digantung di atas pohon. Bisa, itu dalilnya jelas kok. Halo saudara, penyembah makhluk yang dikutuk Tuhannya Yahudi di atas pohon. Apa kabar? Atau bilang gini, saudara, penyembah Tuhan yang ditampar oleh orang Yahudi dan Romawi. Apa kabar? Boleh, atau tidak? Saudara, masihkah kau menuhankan manusia yang pernah diludahi oleh Roma dan Yahudi? Bisa. Saudara, penyembah manusia yang pernah dipotong nonotnya pada hari ke-8. Sehat kau kan? Bisa. Kenapa tidak? Salamnya yang sopan lah, jangan yang kurang baik didengar. Yang kayak gitu-gitu tadi itu contoh-contoh yang baik. Saudaraku, sehatnya kau hari ini? Masih menyembah manusia yang ditombak lambungnya? Gitu, jadi jangan tidak sopan sama saudara sendiri. Kita harus dudukkan perkara sesuai dengan dalil yang ada dalam kitab mereka. Tapi kan Bang di Yohanes 20 Nah, katanya Ya. Tuhanku diambil orang. Ini bangkit atau diambil Bang? Yohanes 20 tuh Bang. nggak diambil sih. Tapi kalau kita lihat di dalam Lukas 24, diambil maksudnya diturunkan dari tiang salib atau pohon oleh Yusuf Arimatea dan Nikodemus serta Maria. Diambilnya pada hari Jumat petang itu, lalu mereka bungkus kain kafan, lalu mereka simpan di dalam goa. Disitulah nanti dia sadar dari pingsan. Oh iya, sadar dia di goa apa dikubur nih Bang sekarang? Menurut Bibelnya? Di goa. Di goa ya? Iya. Tapi kok yang Yohanes 20 itu Maria melihat Tuhanku diambil orang, kata hilang. Itu mana ya Iya, sekarang? karena dia sudah bangkit dari pingsan. Oh, bangkit dari pingsan dia. Aduh, Nggak mati. nggak mati dia Bang ya? Nggak mati kan Bang? Nggak. Itu dia benar. Karena apa ya? Ada di Nikodemus itu membawa minyak mur katakan Bang, dan gaharu ya. Iya, Maria juga. Nah, itulah. Minyak mur itu ku cari di Google untuk mengobati luka-luka di tubuh. Minyak gaharu aromaterapi untuk memberikan semangat orang yang mengalami depresi dan trauma. Itu dia. Mati Iya. kan? Betul itu. Itu versi yang berbeda ya. Tapi yang gini, diceritain Guru, oleh Bible itu kalau sendiri. Iya, gimana? iya, maaf, kalau itu nggak mati, terus kan ada ayat bahwa Yesus itu menginjili orang-orang yang sudah mati katanya. Masuk ke alam kubur. Iya. Ya, itulah yang deritanya, itulah mereka yang harus menjelaskan itu. Karena kalau kita lihat dalam pola yang ada di Yesaya 14 nomor 12, nomor 15-nya, iblisnya dilemparkan ke dalam dunia orang mati. Karena kalau kita lihat bagaimana Yesus mengutip tanda Yunus kan nggak mati dalam perut ikan. Berarti otomatis anak manusia juga tidak mati dalam perut bumi. Ya, kalau tidak mati ya pingsan. Begitu saudara-saudara. Ini temanya bagus ini, ajaran mana yang menyesatkan ini? Pasti Ada pendeta yang ingin diskusi yang semalam itu nge-DM pengen diskusi tapi on cam katanya. Kata saya nggak apa-apa, naik aja. Kalau kalian punya ilmu, apalagi dia seorang pendeta ya silahkan aja gitu. Cuma kalau pendeta ini longornya minta ampun, muter-muternya Gunda. Siapa namanya?
Yang semalam tuh Pak Cong, Kacong. Pak Cong apa tuh? Ahong. Tapi kalau dibawain tema ini kayaknya langsung 5 menit nyungsep. Ya minimal teman-teman Kristen udah paham maksud tema ini adalah mengkaji tentang nubuat Yesus akan adanya penyesat yang mengaku akulah dia. Ya kan? Ya, itu yang mendatangi Paulus itu ya Gunda. Iya, betul. Yang mendatangi Paulus, yang ditangkap juga, yang dibawa ke Golgota, Bukit Tengkorak. Itu adalah orang yang memenuhi syarat sebagai penyesat karena mengaku akulah dia. Terus ketika dikatakan, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Kan penyesat itu mengaku Yesus. Makhluk yang datang kepada Paulus itu mengaku Yesus. Yesus. Mm-mm. Tapi di situ Ada nggak? ngakunya Mesias ya, berarti ada 2 Mesias Gunda. Iya. Kalau yang di Kisah Para Rasul 9 itu memang menyebut nama, akulah Yesus. Kan penyesatnya mengaku Yesus. Ya. Yang datang kepada Paulus mengaku Yesus. Tidak ada yang pernah datang kepada Nabi Muhammad mengaku Yesus, nggak ada. Datang Paulus ngaku Yesus. Nah, penyesatnya itu ngaku Yesus. Yesus. Ada enggak oknum yang pernah mengaku Yesus? Ada. Datang kepada siapa? Paulus. Apa yang terjadi setelah oknum yang mengaku Yesus ini datang kepada Paulus? Ya berdirilah agama Kristen. Lahirlah Kristen yang hari ini kita temui. Yang rada aneh kan? Katanya Tuhannya satu, giliran disuruh sebutkan 3. Udah tambah lagi sekarang bang, udah tambah. Ala bapak, ala anak, ala makjang, hancur kita. Itu dia sekarang. Ala makjang, hancur kita. Alamat. Ala makjang, udah tambah lagi. Iya. Ini di bawah banyak banget teman-teman Kristen ini. Kenapa nggak berani naik kuda saya jambak juga? Naiklah sini kita diskusi, kita ngobrol. Kalian bertanya aja tentang tema ini, nanti kita yang ngejelasin. Ayo naik sini. Woi banyak banget. Ayo naik sini. Tapi ini kayaknya ya, saya melihat sejarah dulu waktu kita ada perang. Ini kan kita kan perang narasi salah satunya. Sebagaimana dulu sebelum perang salib, Islam memenangkan peperangan. Akhirnya Kristen sama Kristen perang kan dulu sejarah. Itu namanya perang salib. Nah, ini kayaknya sudah mulai terjadi ke mereka. Kembali lagi karena Protestan sama Katolik sekarang ribut. Advent Katolik ribut. Udah gila sekarang udah. Udah parah sekarang. Kita udah melihat sekarang, makanya agak sepi sih Kiroten. Karena maklum aja lah ya, teman-teman ya. Itu udah kembali lagi ke zaman dulu. Karena ya justru mereka kalau berdebat, waduh kejam mulutnya. Bidat, parah lah. Lihat aja Wanita Istri Tunggal. Semua Oten udah cari Oten cari Oten. Ya sore Bang orang Batak. Sama Ustaz Sugi, Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam tutup Ya, Bang. hari Minggu nih. Nah, enggak aja. Kalian kan juga merayakan hari Minggu. Tergantung, Jadi kalian Bang. libur kan? Libur nggak kalian hari Minggu? Iya, kami toleransi. Jangan mengadu domba Kristen Katolik sama Protestan ribut. Lah, Aku kemarin namanya aja protes, Bang. Bang, kenapa muncul sekte protes itu? Apa yang diprotes? Jangan. Islam yang diprotesnya atau Katolik yang diprotesnya? Aneh abang ini. karakter kata itu nggak usah dimain-mainkan, cuma Enggak. Protestan namanya hadir itu karakter karena memprotes. gitu. Karena memprotes Namanya orang-orang karakter Roma. kata ya mungkin karena kebetulan dia namanya Protestan. Oh Protes, tidak, Bang. Protestan. Tidak. Memang itu dalilnya jelas. Apa-apa ini?
Ya ini temanya Bang, ajaran mana yang menyesatkan? Oh, saya nggak tahu. Bagiku agama saya itu jalan kebenaran, jalan keselamatan. Nah Setelah ini yang akan kita diskusikan Bang. iya, Ini yang akan kita diskusikan. Nah mungkin Gurunda mau memaparkan dulu kenapa ada tema seperti ini Gurunda. Ya, jadi Yesus itu kan utusan Tuhan kepada Bani Israel, bukan kepada non-Israel. Jadi Yesus mengajarkan Bani Israel, Bani Yakub, untuk mereka menyembah hanya kepada Elohim dan menerima Yesus sebagai utusan Elohim. Itu adalah ajaran Yesus kepada murid-muridnya. Kemudian kepada murid-muridnya Yesus berpesan agar waspada kepada penyesat yang datang kepada murid-murid dan berkata, akulah dia. Jadi tanda-tanda penyesat itu, kata Yesus kepada muridnya, tengoklah kalau ada orang yang mengaku akulah dia, itulah penyesatnya. Nah, yang ditangkap untuk disalibkan ini adalah orang yang mengaku akulah dia. Berarti singkatnya Kristen menyembah penyesat, gitu Bang. ada aja stiker apa, apa, ketepuk-tepuk tangan ini. Ya, Terus tanggapin gimana? aja, Oh iya. tanggapin. Ya nggak betul lah. Aja nggak usah hal kecil Di dalam Alkitab itu, di dalam Alkitab itu ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, yang terkait Bang Juma kasih tahu itu ditulis di kitab perjanjian mana dan di kitab mana? Lukas 21 nomor 8. Yesus menasihatkan muridnya agar waspada kepada penyesat yang datang kepada muridnya, di mana penyesat ini nanti akan mengaku, akulah dia. Jangan kamu percaya, kata Yesus. Jangan kau ikuti dia. Nah, Iya, betul. orang yang ditangkap, orang yang disalib, sebelum ditangkap, itu mengaku, akulah dia. Berarti penyesat ini jelas tergenapi terhadap orang yang digantung di salib. Itulah yang kalian sembah. Kenapa disebut sebagai penyesat? Karena setelah disalib, dia akan menyesatkan banyak orang. Gini, apa misi Yesus mau disalibkan? Coba, apa untungnya bagi dia? Tidak ada. Yesus mana ada mau Bukan tidak disalibkan? ada. Karena Orang Roma, iya, orang Yahudi yang mau menyalibkan Yesus. Karena Ini. orang Yahudi takut bangsanya dirampas oleh orang Roma, makanya mereka sepakat membunuh Yesus. Itunya alasan utamanya. Dari perjalanan sebelum disalibkan di kerajaan Pilatus, dia sudah bilang, pasti ada orang yang mau jual aku dengan 30 keping perak untuk disalibkan. Dia Oh juga sudah iya, tahu. itu jelas. Iya, Ya. itu tahu, betul. Jadi si Judas Iskariot. Nah, dia udah kasih tahu. Kalau dia sudah tahu, logika kamu lah, coba logika kamu. Kalau dia sudah tahu mau disalibkan, kenapa dia nggak lari? Karena Tuhan itu ada di dalam dia, gitu. Sejak dia lahir. Kata siapa? Kata siapa dia nggak lari? Kata siapa dia nggak lari? Ketika orang-orang Di mana? Yahudi, Coba dia ditulis, aku lari gitu. Coba di mana? mama, aku lari. Oh, aku lari. Tidak ada Gimana, kayak Juma? begitu. Gini. Dengar Dia dulu, sudah biar tahu tak bakal ajarin. disalibkan, Dengar dia dulu, sudah saudara, tahu. biar tak ajarin. Ya, jangan dikibulin terus sama gereja ente. Ketika Yesus ini ingin dibunuh oleh orang Roma, orang Yahudi, imam kepala, mahkamah agama, Yesus lari, bersembunyi di Di mana Efraim ditulis dia bersama lari? dengan murid-muridnya. Di mana? Coba Anda lihat, di dalam Yohanes 11 nomor 53 sampai nomor 54. Yesus tidak lagi menampakkan diri di tengah-tengah mereka. Yesus kemudian pergi ke mana? Ke Efraim. Sanalah dia bersama dengan diri karena dia murid-muridnya mau bangkit. bersembunyi. Ya.
Kau jangan bawa ajaran yang ini dulu, Di ajaran mana yang dia dibawa oleh dia mau penyesat. lari? Enggak, dia lari itu bahasa lari di mana? Coba Di Anda mana? baca Yohanes 11 nomor Ya, 53 sebentar, sebentar dulu. 54. Nah, silakan. Nah, inilah jemaat gereja. Botaknya hancur semua kepalanya. Gak ada yang paham Bible jadi kayak gitu. Berapa tadi Juma? Yohanes 11. Aku pula yang ngajarin kau Bible. Kau sudah paham semua Bible enggak? Oh, sudah nggak jadi Bang Suma aku kalau aku nggak paham Bible. Sombong kali. Lah, itu fakta, sombong pula. Kau aja bertanya sama aku. Ya kalau saya memang tidak semua saya hafal. Maksudnya Nah, itu tidak, bukan dah hafal, kau nggak paham. hafal nggak paham itu beda. Kamu mengatakan Yesus itu tidak lari. Berarti Anda tidak paham Bible. Aduh. Makanya boleh sombong. Buka di situ bisa nggak? Laptop saya lagi es baterai. Oke, laptop. Yohanes 11, Bang. Yohanes 11 nomor 53. Mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus. Sebab itu, Yesus tidak lagi menampakkan diri. Melainkan Yesus pergi ke sebuah, apa itu ya? Padang gurun atau apa itu ya? Bernama Efraim. Di sanalah dia kemudian tinggal bersama dengan murid-muridnya. Bah, parah. Bacalah kawan, lembutkan hatimu untuk belajar Bible itu. Sudah. Saya sembari belajar juga ini, makanya masuk ke room kalian ini. Nah, tuh baca 53-nya. Karena itu, Yesus tidak lagi menampakkan diri di depan umum di antara orang-orang Yahudi. Dia pergi dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Dan disitulah ia tinggal bersama murid-muridnya. Dia menghindar ketika orang-orang Yahudi sepakat membunuh dia. Itu bukan menghindar itu. Lalu apa? Bentar aku ngambil casan dulu. Silakan. Masolan generasi. Bukan menghindar itu bang, ngumpet. Kau beli laptop itu jangan merek Oten bos. Dari Lenovo Ngumpet atau gitu, apa. ngumpet. Mereknya pun Oten. Terbuat dari kayu. Pakai mirip Elten semua itu. Coba cek dulu. Apa Ya, syukur, laptop? alhamdulillah. Mereka Ada yang nggak bikin buatan kami yang kalian? nikmati kan gitu. Mirip Merek Oten. Kodenya berapa tuh? buatan semua yang kalian pakai itu. Coba cek dulu. Buatan Mereknya mana? bukan Iya, buatan merek. Oten yang bikin kami yang pakai. Kan lu hebat kami kan. Itu hebat-hebat kan orang itu ini. Betul Pak? Bukan hebat, kalian itu budak pesuruh. Bikin lagi yang Makanya kita bagus-bagus. nggak maju di Indonesia ini. Bikin lagi yang bagus. Nanti kami tinggal kasih upah. Nanti kami tinggal bayar. Jangan kau tidur ya. Kau bikin seri yang Berapa terbaru tadi? ya. Jum? Berapa tadi? Yohanes 11, 53, 54. Yohanes. Oke. Bisa masuk di kepala, Bang. Sampai di kepala. Bisa. Masuk di otak, masuk. Atau udah Kepalanya berat kali. Kepalanya pun nggak ada pas ini bang. Ada nggak kepala dia ini? Ada nggak? Masuk orang generasi. Bisa. Masuk, Bang, masuk. Di kepala masuk. Mana Bang orang Batak jangan terjeda atau mau saya bantu bukain di sini biar dibacain. Kalau terjeda nanti kelempar bang. Nah kan, nggak ada kepalanya. Terjeda dia. Nah, kan? Iya Itulah. terjeda bang. Saya bukain ya bang boleh? Saya bantu. Boleh buka. Kian Santang. Siap. Makasih Kian Santang. Sama-sama bang. Biar abang pinter dan Kalian pelajari tuh. ya. Saya paham. Kalian pelajari dari kejadian sampai akhir. Oh, sudah. Kecelakaan.
Sudah. Oh, Seorang dokter itu harus memahami kuman bakteri supaya Oke. mereka tahu mengobati pasien. Gitu, Bang. ya. Maaf turun dah, ayat berapa tadi? Yohanes 11, 53, 54. Assalamualaikum kandaku. Pak Ade, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Oten mempelajari dari kejadian kecelakaan sampai keguguran. Itu yang dipelajari Ten. Ketawa lah kalian. Akhi, fik hari Rabu ya. Iya, akhi. Iya, akhi. Fik Insyaallah. hari Rabu ya. Siap. Ya. Hari Rabu, Pekanbaru, Jumat, Ini insyaallah sudah di Jakarta. Ya. Yohanes 11. Oh ini. Ini ya. Bacain, Ya, bacain, baik. Kang. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Yang 54-nya, karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Dia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun di sebuah kota yang bernama Efraim. Dan di situ ia tinggal bersama-sama dengan muridnya. Menghindar, Oke. lari, kabur. Udah. Udah. Baca. Di situ kan ada tulisan tadi, dia tidak tampil di depan umum. Empat. Ya kan? Ngumpet, Depan umum. Bukan lari. Cuma ngumpet dia menghindar. astaga. Dia mau kasih tahu gini. Kalian sudah Apa pernah itu? tonton persaliban Tuhan Yesus gak di hari Paskah? Coba kalian tonton dulu. Itu Apa hampir itu? hampir sama itu. Iya, Dia mau tahu. kasih tahu bahwasanya bahwasanya nanti aku mau disalib. Ada yang sudah berkhianat dari kita. Tidak ada dikatakan dari aku mau disalib. Dia anak manusia mau disalib. Jangan tidak, aku bukan. Dia anak manusia. Bukan aku, Di situ. tapi dia. Di situ dia mau kasih tahu ke muridnya bahwasanya ada yang sudah berkhianat sama dia. Sebenarnya mudah banget lah. Coba kalian tonton dulu film Paskah itu. Mati Itu- jangan suruh kita menonton Bella. Bukan biar supaya kalian tahu alur ceritanya. Dia kan di situ tampil depan umum. Saya nggak lebih mau percaya tampil depan umum. Bible daripada sandiwara yang dibuat. Biblenya ada kok di situ tertulis. Itulah makanya saya bilang. Capek-capek wartawan. saya bilang, sama kalian nggak Capek-capek masuk. wartawan Intinya dia menulis. sudah mati. Dia sudah Wartawan mati. capek-capek. Oh enggak Dia sudah ada. bangkit. Yesus tidak mengalami kematian. Enggak, yang bangkit itu adalah orang yang mengaku akulah dia. Si Iya. penyesat itu yang bangkit. Lagian ngapain? Lagian ngapain? Tahu aku maksud kalian itu kan diserupakan kan? Bukan. Ngapain diserupakan? Enggak usah dibahas Al-Quran. Al-Quran sudah final. Di Biblemu Ngapain? itu, saudara. Loh, di kitabmu itu loh. Yang dikatakan Yesus sebagai penyesat, yang mengaku akulah dia. Kalian menyembah manusia yang mengaku akulah dia. Itu derita itu. Derita itu, Bang. Yesus itu Selamat adalah sore. Ya, sore. banyak banget Penyakit sih itu, Bang. dalam Penyakit. Penyakit itu, saudara. Selemah itukah kalian banyak banget masuk ke room ini? Ntar gue panggil siapa nanti? Edis TV itu. Panggil orang gila sini. Orang tuang tempel ban. Gimana? Gimana? Tuang tempel ban lu. Gimana? Dia itu bangkit, Iya. bukan mati. Memang Tidak, jasadnya mati, tapi tidak dia sudah ada bangkit. Yesus itu bangkit, nggak ada. Yang bangkit itu adalah penyesat. Karena kalian menganut ajaran agama sebelah. Jadi Bukan, kalian saudara, astagfirullahaladzim. Ini yang kita pakai data ini adalah Bible Anda. Coba, waspadalah kepada penyesat, lanos, Siapa penyesatnya? pembohong, penipu. Itu oknum yang mengaku akulah dia. Kok bingung ente? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. banyak nabi-nabi Apa? palsu di situ cuma. Tidak ada, jangan ke situ dulu. Penyesatnya itu berkata akulah dia. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Astagfirullahaladzim. Penyesat adalah Penyesat siapa penyesatnya? Penyesatnya itu mengaku akulah dia. Alamak. Anda baca di dalam kitab saudara,
Lukas 21. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan berkata, akulah dia. Yang bilang Penyesatnya siapa? berkata, penyesat Yesus yang berkata begitu kepada murid-muridnya. Dia Nah, sekarang mengkhawatirkan setelah kejadian itu, ada tidak oknum yang mengaku akulah dia? Ada nggak? saya nggak baca semua, mungkin ada, saya nggak baca semua. Nah, makanya Saya nggak coba baca Anda semua lihat, di situ. coba Anda baca di dalam Yohanes 18 Maksudnya nomor dia itu 5. gini, akulah dia itu, jangan Oh, nggak ada bisa, jangan kau tafsirkan, nggak bagus. Jangan kau tafsirkan bebas, nggak bagus itu. Di dalam kitab cuma saudara itu. Yohanes 18 nomor 5, saudara. Jawab mereka ketika ditanya oleh oknum yang ada, kemudian ditanya, siapa yang kalian cari? Mereka menjawab, Yesus dari Nazaret. Kata orang itu kepada mereka, akulah dia. Nah, itu yang mau ditangkap ini berkata, akulah dia. Itulah penyesatnya. Habis itu ditangkap. Berarti yang ditangkap ini adalah oknum yang mengaku akulah dia. Berarti kalian menyembah penyesat. Sederhana bukan? Iyalah, iya. Hah? Iyalah. Ya, ya? Nah, iya. Begitu saudara. Begitu. Makanya coba lihat nih polanya Pahammu ya. sama paham Kita saya lihat. berbeda cuma, jadi agak susah. Iya, karena kamu bertentangan dengan isi Bibelmu. Kamu bertentangan dengan ajaran Kau bisa Yesusnya. melihat angka 309, yang depan sana melihat angka 6. Gitulah contohnya. Sabar, Jadi, bukan begitu caranya. Belajar itu nggak kayak gitu. Gampang, sederhana kalau Anda mau cerdas. Yesus berkata nih, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Berkata, akulah dia. Jangan kamu mengikuti mereka. Itu nasihat Yesus. Tapi Anda malah mengikuti oknum yang mengatakan akulah dia. Karena Anda anti terhadap Yesus. Anti terhadap Kristus. Makanya coba lihat. Saya sederhanakan ya saudara ya. Jangan Anda mengatakan Bang Suma ini selalu mengadakan sebuah keadaan. Contoh, ketika diceritakan di dalam kitab saudara misalnya, di dalam pengajaran 1 Yohanes 2 atau ya 1 Yohanes 2 misalnya, dikatakan begini, siapakah pendusta itu? Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang menyangkal Yesus adalah Kristus? Tuh, coba. Anda bisa menelaah diri Anda enggak? Bahwa Anda itu adalah oknum yang menyesatkan karena disesatkan. Kenapa saya katakan oknum yang disesatkan karena menyesatkan? Yang pertama tadi, item pertama Yesus menasihati, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Di mana posisi Kristen? Ketika Yesus mengatakan, jangan kamu percaya, posisi Kristen percaya. Jangan kau ikuti dia, posisi Kristen malah mengikuti. Berarti Anda tidak mendengarkan nasihat Yesus. Nah, apa buktinya setelah Anda disesatkan, ketika diceritakan oleh 1 Yohanes 2 nomor 22, siapakah pendusta itu? Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Apakah saudara-saudara Kristen ini menyangkal kalau Yesus itu Kristus? Ya, 1.000.000% Kristen menyangkal kalau Yesus itu adalah Kristus. Kalian pasti bingung. Wah, Suma ini pembohong, Suma ini pendusta. Bagaimana mungkin Kristen itu menyangkal kalau Yesus itu Kristus? Yes, saya katakan ya. Kalian terjebak oleh kata Kristus. Kalian percaya bahwa Yesus itu adalah Kristus. Tapi prakteknya kalian tidak percaya. Apa buktinya? Kalian menuhankan. Jadi mulut saudara mengatakan Yesus itu adalah Kristus, tapi praktiknya menolak. Kenapa saya katakan kalian menolak kalau Anda memahami Yesus itu Kristus? Buktinya Anda menuhankan dia. Sedangkan Kristus itu artinya manusia yang diurapi Tuhan. Kalau Anda menerima Yesus sebagai manusia yang diurapi Tuhan, mustahile kalian menuhankan Yesus. Kenapa? Karena kalian telah menerima Yesus ini sebagai manusia yang diurapi oleh Tuhannya.
maka mustahil kalian menuhankan manusia yang diurapi oleh Tuhan. Tapi karena kalian menyembah Yesus, dengan kata lain kalian anti terhadap gelar Kristus yang dinobatkan kepada Yesus. Makanya disebut Kristen itu adalah antikristus. Siapakah antikristus itu? Bukankah dia yang menyangkal Yesus adalah Kristus? Saudara, kalau menerima Yesus sebagai Kristus, mustahil Anda menuhankan dia. Mustahil. Nah, lalu dikatakan dalam Yohanes 2 nomor 22, penyesat itu menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus. Penyesat itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Sekarang kalau Anda tidak menyangkal Bapa, maka Anda tidak akan mungkin menuhankan selain daripada Bapa. Karena Bapa itu tidak ada Tuhan selain dia, tidak ada yang serupa dengan dia. Dia bukan manusia dan bukan anak manusia. Itulah Bapa. Tetapi karena Anda menuhan anak manusia yaitu Yesus, maka Anda menyangkal Bapa yang adalah bukan manusia tersebut dan menyangkal anak. Bukti benar. Justru bukti Anda menyangkal anak ini bukan Tuhan, tapi Anda tuhankan. Berarti Anda menyangkal ke Kristusan atau kemesiasannya. Karena Mesias itu level tertingginya. Mesias adalah orang yang diurapi, orang yang ditahirkan, orang yang disucikan, orang yang ditasbihkan oleh Tuhan. Dengan kalian menuhankan Yesus, kalian telah menyangkal Bapa, kalian telah menyangkal Yesus. Kalian menyangkal kalau Yesus itu adalah Kristus. Inilah artinya. Itulah artinya bahwa Kristen ini adalah antikristus. Kenapa Kristen ini antikristus? Karena Anda percaya kepada makhluk yang mengaku akulah dia. Sedangkan yang disalib ini adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Mustahil Yesus dikutuk, kecuali Yudas yang mengaku dia, barulah itu dikutuk, baru jelas itu. Baru sinkron semuanya. Begitu saudara-saudara. Jadi akulah dia itu yang ditangkap oleh orang Roma itu adalah penyesat yang nanti keluar dari kubur mengaku pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Jadi yang keluar dari alam kubur itu adalah penyesat yang Yesus nubuatkan di dalam Matius 12. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain kebangkitan anak manusia pada hari ketiga. Tuh, itu angkatan jahat punya tanda itu. Jadi yang menyembah makhluk yang keluar dari kubur itu adalah penyembah penyesat. Kira demikian, silakan. Tahu kenapa Nazaret? Nazaret. Ya. Kenapa Ya, tahu? boleh ganti Apanya gantian. mantap? Apa yang tadi mantap maksud Gantian, kau? mantap. Ya apa yang coba yang disampaikan Bang Juma tadi coba. Kenapa kau bilang mantap? Ajaran Apa? mana yang menyesatkan? Enggak, tadi kau mengatakan mantap. Ya, Ketika Bang Juma menyampaikan. Ya. Apa yang mantap? Menyesatkan itu adalah binatang-binatang yang berfirman. Begitu kau ngerti nggak? Sapi, gajah, tawon, nah itu yang Gila, menyesatkan. kau cuman binatang berfirman. Kau dengan cuma ngalur ngidul bikin apa? Kau yang binatang bodoh. Kau enggak. Yang binatang itu sapi bikin itu apa? Ya. Janganlah berkelahi. Blender. Binatang kok berfirman, udah sakit Len. Kenapa nggak cut main mute? Saya turunin kalau nggak bisa diskusi. Dilanjut lagi Bang orang Batak, silakan. Ya, itu maksudnya itu adalah jangan percaya kalau orang lain mengaku Tuhan selain dari aku, itu maksudnya. Itu sih kalau yang kutangkap. Maksudnya aku itu Yesus. Itu jadi Justru Yesusnya mengatakan yang Tuhan itu adalah yang mengutusnya, bukan Yesusnya yang Tuhan. muter-muter di situ aja karena pemahaman situ beda sama saya. Maksudnya Sekarang begini, Bung. Hidup saya yang kekal nangkap itu menerima Yesus, saudara. gimana? Hidup kekal itu menurut Yesus menerima Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Yesus utusan Tuhan nih sama Yesus Tuhan itu sama. Nah ini penyesat. Tuhan yang Roh Kudus. coba di mana kajian Yesus sebagai guru kepada Bani Israel, hidup kekal itu adalah menerima dia sebagai Tuhan, itu di mana? Waduh, saya nggak hafal-hafal pula itu tuh. Kita buka lagi cari-cari ya. Saudara, di dalam kitab saudara sendiri Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya dan mengenal aku sebagai utusan.
Jadi untuk mendapatkan hidup kekal, Yesus harus diterima sebagai utusan. Tidak boleh lebih. Kapan Anda melebihkan, berarti yang pertama gugur. Kalau Yesus juga duduk di sana, berarti bukan satu-satunya, tapi dua-duanya. Hidup kekal menurut Yesus, mengenal Yesus sebagai Rasul, utusan Tuhan. Itu. Dan pola itu hanya ada di Islam. Di Kristen tidak ada. Yesus itu pun utusan Tuhan. Nah, lebih dari Tuhan utusan itu atau hanya sendiri. utusan? Nah, itu lebihnya itu. Yang itu Anda menyangkal. Yang benar adalah Bapa Iya, satu-satunya Tuhan. Jangan Iya, kau sangkal Tuhan. itu. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Tidak ada Tuhan di luar aku, tidak ada Tuhan di samping aku. Akulah Tuhan, tak ada yang lain. Hendak dengan siapa kau mempersamakan kami sehingga kami sama? Jangan. Gini. Aku adalah Tuhan yang pencemburu. Gak boleh Anda Gini. membuat Tuhan-Tuhan lain. Jangan. Tuhan Yesus itu datang untuk mau kasih tahu ke kita jalan kebenaran, jalan keselamatan. Karena apa? Kepada Yahudi kok kepada kita, inilah kalian. Yesus datang mengajar Yahudi, bukan mengajar kita. Bisa Alamak, ngomong nggak susahnya. saya dulu? Setiap Anda melontarkan kata pasti salah. Yesus itu mengajar kepada Bani Israel, bukan kepada kita. Alamak. Adapun cerita-cerita itu muncul di kita karena ada wartawan yang mencatat, mengumpulkan cerita-cerita, kisah-kisah peristiwa yang diceritakan, kemudian disampulkanlah buku itu dengan nama mereka. Seperti Lukas, Markus, Matius, disampaikanlah kepada orang Roma, sampai ke Indonesia. Itu bukan firman Tuhan, dan itu bukan sabda Yesus. Itu buku yang murni wartawan tulis berdasarkan hasil penyelidikan. Jadi wartawannya ini menemukan berita bahwa Yesus berkata kepada muridnya, bukan berkata kepada kita. Ayolah luruskan, ayo kembali ke pabrik, kembali ke pabrik semula. Kenapa Jangan kami Anda mau kepada Yesus itu Tuhan? Karena di perjalanan dia pernah Alamak. menyembuhkan orang sakit, orang buta bisa Alamak. melihat, orang mati dihidupkan. Lah itulah Tuhan. lama, Itu toh. saudara. Yesus Pernah bersaksi. bahas itu. Yesus Kalian pernah tahu nggak bersaksi. Yesus pernah menyembuhkan? Kok Tahu. bersaksi? Yesus bersaksi. Yesus bersaksi. Apa kesaksian Yesus? Dia Di dalam Yohanes 5 nomor 36 Anda baca, saudara. Apa kata Yesus di Tunggu, sana? Yohanes berapa? Yohanes 5 nomor Cepat-cepat 36. kali. Yohanes 5 nomor 36. Dia nggak ada kepala ini, jangan cepet-cepet banget ya. Kepalanya nggak ada. kau gila kau, masa manusia bisa ngomong gak ada kepala? Maksudnya tidak ada Angkat akal. itu. Gila kau itu. Masa orang gak ada kepala bisa ngomong? Kan gila kau itu. Oh ya, Kali, Bang. oh ya, akal nggak ada, akal, sorry, akal nggak ada. Bodoh kali kau. Ya akal nggak Gimana, ada, Cuma? kepala ada, akal nggak ada. Gimana Bang Cuma? Yohanes Yohanes 5 ya? 5 nomor 36. 36. Oke, tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, Bahwa yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Udah, pekerjaan itu juga Pekerjaan kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberikan kesaksian tentang aku, bahwa bahwa Bapa yang mengutus aku. Sudah. itu. Jadi pekerjaan yang dilakukan Yesus, pekerjaan itu justru bersaksi kalau dia utusan Tuhan. Anda Betul. mengatakan mujizat, membangkitkan. Nah, dia Tuhan atau utusan Tuhan? Dia Tuhan dan utusan Tuhan. Kan ada tunggal tadinya. Aduh, parah. Parah kalian. Parah. Ini jadi ini ya bahan bola kalian selalu. Cobalah kesaksian Yesus Cuma pun kan Anda itu- bantah. Kesaksian Yesus Bukan saja Anda Dia bantah. itu Tuhan dan utusan juga. Lah, astagfirullahalazim ya Allah. Kesaksian Anggap ini deh, Yesus ini pun deh. Anda bantah. Astagfirullahalazim ya Allah Anggap ya orang. Karim. Anggap orang. Yesus bersaksi bahwa segala Betul. pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadanya, pekerjaan itu yang bersaksi kalau dia adalah utusan Bapa.
Justru kau anggap dia Bapa. Kan lucu ente ini. Makanya aku bilang di awal, Kristen itu anti Yesus, anti Kristus. Terbukti kan? Kesaksian Yesus aja Anda anti terhadap kesaksian Yesus. Padahal Yesus bersaksi loh. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Bahwa seluruh pekerjaan yang aku kerjakan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa lah yang telah mengutus aku. Kesaksian Yesus bahwa Yesus adalah utusan Bapa atau Bapa itu sendiri. Dia manusia, ya, manusia biasa. Nah itu mulai Dengar pakai jurus dulu, gereja. Mas. Aduh, Dia parah kan kali manusia lah. biasa. Dah. Kan yang Segala dibikin- mukjizatnya itu bersaksi Dengar kalau dia dulu. adalah utusan Tuhan atau Tuhan. dia di dunia itu manusia, tapi Ya setelah mulai mati, jurus gereja lagi dipakainya. Aduh, kenapa pakai Dia kan emang jurus gitu, Krishna? Enggak ada. Yesus mengatakan itu. Tolong tunjukkan di mana Yesus mengatakan itu. Enggak ada. Menyatakan apa? Nyatakan apa? Menceritakan kalau dia di dunia manusia, nanti di atas sana bukan manusia. Ada aja. Manusia di dunia lah. Di mana Yesus mengatakan kalau dia di dunia adalah manusia, di luar sana dia adalah Tuhan? Di mana Yesus katakan itu? Dia kan lahir dari Aku Bunda akan Maria. pergi ke rumah Bapak. Wih. Aku akan pergi ke rumah Bapak. Ke rumah Siapa Tuhan tahu dia bisa pergi. diangkat gitu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kapan Ya saudara udahlah. sehat ini? Gimana? Anda antikristus. Kenapa Anda antikristus? Karena Anda lebih percaya kepada penyesat daripada Yesus itu sendiri. Kan tadi Yesus Enggak lah. mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang berkata, akulah dia. Anda percaya kepada akulah Dia dia. nggak mungkin lah mengajar kebaikan, logika aja. Astagfirullahaladzim. Saudara, kalau dia hanya mengajarkan penyesatan mulu, bagaimana orang mau percaya kalau dia Kita adalah diajarkan penyesat? kebaikan kok penyesatan. Penyesatan itu Mana jalan nggak kebaikannya? benar. Coba tunjukkan kepada saya. Kebaikan apa yang Anda maksud? Kita itu kalau punya musuh, ya kita harus kasihi, nggak kayak kalian. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kalian disuruh Yesusnya perang mengatakan, Kalau kami, saudara, kami aja kami kasihi. Yesus, dengar. Itulah bedanya. Yesusnya mengatakan, jika Kalian ada kalian seseorang, perangi kami. Makanya itu di Timur Tengah itu ya siap-siap urusannya itu. mulai ngaco. Yesus berkata, kalau ada yang mau jadi pengikutku tapi dia tidak membenci ayahnya, ibunya, saudaranya, anaknya, bahkan dirinya sendiri, dia tidak bisa jadi pengikutku. Kasihi musuh itu cuman simbol. Kasihi musuh itu hanya, Simbol aduh, sih. sekarang Itu kutanya ajaran samamu. kita itu. Sekarang kutanya samamu. Mengasihi sesama, Penyebaran mengasihi musuh kita sabar, itu sabar, bukan simbol. sabar. Penyebaran agama Kristen pertama, ya Katolik pertama, apakah dengan kasih atau dengan perampasan, peperangan, penekanan, pembunuhan, pemberontakan? Ayo, kutanya samamu dulu. Siapa yang menghancurkan Yerusalem sampai memerintahkan membunuh setiap manusia yang membaca kitab Taurat di dalam kitab Mekabe? Itu siapa? Agama Kristen pertama. Agama Katolik pertama. Siapapun yang bertolak belakang dengan gereja, pancung, bunuh. Siapapun yang memiliki konsep yang bertentangan dengan konsep gereja, maka dibunuh, termasuk Galilea. Dibunuh, dihukum mati karena tidak berkesesuaian dengan isi gereja. Di Indonesia Kristen masuk dari mana? Jerman, Portugis, dan Belanda. 3 negara ini dikenal sebagai negara penjajah. Mana kasihnya? Kalian ini nggak fair kali. Masa di silent apa aku ini? Ya coba. Kristen masuk ke Indonesia, tunjukkan kapan itu masuk dan siapa yang membawa Kristen masuk ke Indonesia. Dengan cara apa Kristen masuk ke Indonesia? Waduh, kita ini udah bahas sejarah ini sekarang. Oh iya, kan Anda mengatakan Kristen itu agama kasih. Kenapa Anda mengatakan Kristen agama kasih? Karena Indonesia sudah merdeka. Berani nggak saudara keluar-keluar pada masa penjajahan dengan mengatakan Kristen agama kasih? Berani nggak? Ya, ajaran kami mau ajaran kasih. Nenekmu kiper, kasih mayat, iya. Kasih buat anak orang menjadi anak yatim piatu, iya. Kasih wanita menjadi janda, iya. Itu agama kalian.
Pada saat Indonesia belum merdeka, tidak ada ruang bernapas yang diberikan kepada pribumi dari agama dari Belanda yang beragama Kristen. Sekarang ente enak mengatakan kami yang kasih dari Hong Kong. Ajaran kami ajaran kasih, nggak memerangi. Nenekmu kan. kiper. Siapa yang ingin kau perangi sekarang? Sedangkan majikan kalian kami ratakan dengan tanah. Apalagi kalau cuman kalian. Siapa? Di mana sejarahnya agama Kristen itu menyebar ke dunia dengan damai? Di mana? Tunjukkan. Hah? Bagaimana Kristen pertama kali di Roma menyebar? Kasih yang mana yang kasih? Masuk ke Indonesia melalui penjajahan. Anda baca Ulangan 20 nomor 10. Itu pola yang dipakai oleh Kristen sedunia. Bila engkau mendatangi sebuah wilayah, ajaklah mereka berdamai. Dan kalau mereka menerima engkau dengan damai, maka apa? Jadikanlah mereka budakmu dan perintahkanlah mereka bekerja rodi untukmu. Jadi maksudnya Namun apabila pahlawan itu sabar semua- dulu, sabar dulu saudara. Oke, lanjut. Namun apabila mereka tidak mau menerima perdamaian, tidak mau jadi budakmu, tidak mau kerja rodi untukmu, apa yang dikatakan di sana di atas selanjutnya? Bunuhlah semua laki-laki yang ada di dalamnya. Itu perintah yang digunakan kemudian oleh penjajah menyebarkan agama Kristen. Itu fakta saudara, itu fakta, itu real. Jadi maksud kami itu dulu apa di Indonesia ini semua Islam gitu, terus penjajah masuk, itu maksudmu kan? Tidak seluruhnya Islam yang memperjuangkan kemerdekaan, tapi seluruh penjajah adalah non-Islam. Jadi maksudmu pahlawan kita nggak ada yang Kristen gitu? Pahlawan kita ada yang Kristen, tapi Lalu seluruh kenapa, Pak? penjajah itu Kenapa bilang penjajah masuk ke Indonesia? Tadinya di sini Islam. Saudara, dengarkan saya. Ketika kemudian penjajah ini datang ke Nusantara, dia mengajarkan agama Kristen. Oke? Adapun Kristen yang ikut berjuang itu karena mereka adalah pemimpin dari sebuah suku, pemimpin dari sebuah wilayah. Dia ikut berjuang bukan karena agama. Kalaupun ada yang berjuang melawan penjajah, berarti dia sudah melanggar Bible. Dia tidak memperhatikan kasih. Berarti pahlawan yang beragama Kristen itu jauh dari Bible. Kalau mereka rangkulan dengan Bible, maka mereka akan menjilat para penjajah. Itu harus kau sadari itu. Kasihilah musuhmu. Penjajah adalah musuh. Apa amanat Bible? Kasihi. Apa maksudnya kasihi? Apa yang dibutuhkan oleh penjajah? Rumah tinggal, serahkan rumahmu. Harta untuk dia makan, kasih berasmu. Apalagi dia mau butuh rumah ibadah, bikinkan rumah ibadah penjajah itu. Itu yang diamanatkan oleh Bible. Dan satu hal yang perlu kamu pahami, tidak mungkin orang yang melawan Belanda itu kemudian satu rumah ibadah dengan penjajah. Itu nggak mungkin, itu mustahil. Tidak mungkin. Artinya bahwa yang menjajah ini menjalankan kemudian amanat dalam Bible, yang kau katakan sebagai pahlawan dari agama Kristen tidak menjalankan Bible. Itu akurat itu. Sedangkan umat Islam itu agama yang didirikan dari pondasi jihad. Siapa yang mengambil hak orang, siapa yang mengganggu orang lain, siapa yang kemudian memerangi, maka Islam harus tampil sebagai agama jihad. Itu fakta itu, Bung. Kalau di Kristen kan kasihi musuhmu. Jadi kalau misalnya datang penjajah nih masuk ke Indonesia, apa yang saudara lakukan? Apa yang gereja lakukan? Ya memfasilitasi. Bisa jadi penjajah ketika datang ke Indonesia ini, gereja adalah tempat markas mereka. Oh iya, ketika penjajah masuk ke Indonesia,
mau masuk ke masjid, tidak mungkin. Masuklah di masjid, kau dikunyah sama umat Islam. Tapi kalau penjajah masuk ke Indonesia, mereka akan berlindung di gereja-gereja. Kenapa? Karena agama Kristen itu adalah mengasihi musuhnya, merangkul musuh. Setelah mereka rangkulan, apa yang mereka lakukan? Mengkhianatinya atau membantunya? Ya membantu musuh, itu udah pasti tuh. Di situ kuncinya. Makanya orang-orang yang Kristen hari ini itu terindikasi kuat keturunan para pengkhianat Nusantara yang berkongsi dan bersekutu dengan penjajah. Siapa lagi? Coba pikirkan, dari mana Anda sampai Anda bisa beragama penjajah? Ayo. Tidak mungkin kakek Anda itu melawan penjajah pada saat itu. Sehingga anak-anaknya, anak-anakku, mari kita pindah ke agama musuh kita, yuk. Mari kita pindah ke agama yang telah membunuh kita. Tidak mungkin. Kalian, kakek kalian, nenek kalian adalah, bisa jadi adalah ya tangan kanan penjajah. Sehingga keturunannya pun ikut merasakan masakan yang enak. Namanya rujak. Mantap sekali. Begitu saudara ya. Itu fakta, itu real, itu sejarah. Tidak mungkin pahlawan itu berperang dengan musuh. Dan satu keyakinan, satu akidah. Itu nggak mungkin. Artinya ketika kalian berperang melawan musuh dan kalian hari Minggu satu gereja, nggak mungkin. Kita ini dulu ya. Damai dulu untuk sementara ya. Kita kemudian masuk, karena ini hari Minggu, peperangan dihentikan. Masuklah kalian menyanyi dalam sama-sama. Mama malam kudus, sunyi sepi, Tuhan Yesus makan ikan goreng. Ibadah hari Minggu selesai. Apa yang kalian lakukan? Salaman, cipika-cipiki, karena kalian adalah musuhan? Tidak mungkin. Begitu keluar dari gereja 5 langkah berhadapan, saling membelakangi. 1, 2, 3. Langkah kelima saling menghadap dan menembak. Itu nggak mungkin terjadi, nggak mungkin. Paling kalau itu terjadi, kalian masuk di rumah gereja bersama dengan penjajah, bisik-bisik di dalam. Kamu tahu nggak tempatnya Bang Suma sembunyi bersama pasukannya? Tahu menir. Di mana? Di wilayah Makassar dia menir. Dia di situ menggunakan pasukan dari Jawa. Siapa yang bisa membantu kami masuk ke sana? Kami menir. Yang penting kami dikasih jabatan. Nah, itulah yang terjadi. Tapi ajaibnya, sabar. Tapi anehnya, ketika umat Islam ini berhasil mengusir penjajah, yang paling lantang mulutnya teriak justru kalian. Merdeka! 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 Tanpa malu-malu. Padahal kalian tadi ini adalah congornya, jongosnya gitu loh. Begitu saudara. Udah. Nah, kita balik lagi. Sebenarnya kita itu merdeka sebenarnya bukan karena pahlawan perjuangan sebenarnya. Mulai apanya? Bilang aja pada saat itu ular naga lagi perang di surga sampai Indonesia merdeka. Bilang aja kayak gitu. Enggak. Coba deh kau baca sejarah Hiroshima tanggal berapa dan bulan berapa. Ada. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Indonesia merdeka dengan teriakan Allahu Akbar dan Allahu Akbar dan bambu runcing, bukan Hiroshima Nagasaki. Jadi Alkitab itu sebagian dari sejarah. Jadi kalau saran saya mempelajari Alkitab jangan sepenggal-sepenggal. Oh tidak, justru karena saya paham, saya isi kandungan Bible itu saya paham. Tidak ada di Bible itu yang saya nggak paham. Nggak bisa kau paham itu cuma. Kau Saya bukan paham, ajaranmu saudara. itu. Nggak ajaranmu itu, kau Enggak. nggak bisa paham. Sebagaimana sekedar seorang membaca. Sebagaimana seorang pengacara lebih paham materi daripada si pemilik. Nggak Anda bisa yang cuma. punya Tetap Bible kau itu, hanya tapi sekedar saya membaca. lebih paham daripada Bible itu. Itu bukan ajaranmu, jadi kau nggak akan nanggap. Masalahnya justru karena itu,
Karena bukan ajaran saya, maka saya harus berhati-hati. Karena ini ajaran Anda, ini ajaran orang, maka saya harus menelaahnya berdasarkan dengan akal dan ilmu. Waduh. Berbeda dengan ente. Karena ente hanya sekedar percaya saja, yakini saja. Ya, inilah yang terjadi. Akal itu masih terukur cuma. Nah, terus maksud Anda Bible itu tidak masuk akal? Nggak semua ajaran itu bisa masuk akalmu. Oh. Apalagi ajaran yang bukan ajaranmu. Nah, itu sudah betul itu. Itu sudah betul. Karena memang ajaran agamamu tidak masuk akal. Karena nggak Itu betul ajaranmu. Nggak ajaranmu. Bukan karena bukan ajaran. Karena memang tidak masuk akal. Nggak ajaranmu. Dan kau nggak ada mempelajari Bukan Islam karena bukan orang-orang kami. ajaranku. Tapi karena tidak masuk akal. Ya nggak masuk akal. Susah memang kau menjelaskan. Karena kau Siapa bukan guru? menjelaskan. Dasar Masa kamu- pijakan menjelaskan itu adalah paham. Sebentar kalian tidak Masa paham bagaimana Anda bisa mau menjelaskan. mempelajari Alkitab itu dari Ustaz? Nggak mungkin. Loh, bagaimana ceritanya? Rumus makanya rumus bilang itu fisika, ajaranmu. saudara. Rumus Nggak mungkin rumus kau fisika belajar itu. Nggak mungkin kau Saudara, belajar itu rumus sama Ustaz fisika, untuk mempelajari buku-buku Bible. matematika, buku kimia, itu bukan buku Nah. kita. Tapi kita Jangan paham kau isinya. samakan. Dan kita pelajari. Apa bedanya dengan Bible? Ya buktinya penjajah aja kau sangkut podcast sama agama. Oh pasti. Oh yang enggak. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Bagaimana caranya orang mau menjadi pengikutmu? Hah? Bagaimana caranya orang mau jadi pengikutmu? Ya Ya dijajah. kasih ajaran-ajaran dia. Bukan Bagaimana ceritanya? Di mana? Di mana? Di mana? Kami mau Kristen menyebarkan bisa? isi Bible, Di bukan mau mana? dijajah. Di mana Kristen diajarkan dengan lemah lembut? Di mana? Tunjukkan kepada saya. Beritahulah semua isi Bible. Sekarang begini, Injil. semua yang lain diam. Anda lakukan penginjilan kepada kami. Coba ajarkan kami dengan lemah lembut untuk supaya kami menjadi Kristen. Coba, silakan. Saya mau dengar. Apa yang Anda lakukan pertama kali? Kalau kalian menolak, menangkal, ya nggak akan mau. Ya udah, kalian nggak mau. Sekarang coba Anda lakukan praktek penginjilan kepada kami dengan lemah lembut. Coba 1, 2, 3, silakan. Lemah lembut cemana? Nah itu nggak bisa. Nggak Sedangkan bisa kau aja Kristen nih. itu diajarkan Sedangkan dengan kau lemah aja udah lembut. Nggak menangkal bisa, cuma. nggak bisa. Kristen nggak bisa diajarkan dengan lemah lembut. Kristen harus diajarkan dengan penekanan, perampasan, peperangan. Itu. Oh iya, coba. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Coba kamu tunjukkan. Kau praktekkan langsung di sini ya. Kami adalah orang-orang yang jadi sasaran penginjilan. Amanat yang ada dalam kitabmu, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Ajarlah mereka, baptislah mereka. Nah, sekarang dikatakan, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Sekarang coba kau tunjukkan cara kamu melakukan penginjilan kepada kami. Bagaimana cara Anda menjadikan kami sebagai pengikut Kristus? Coba, 1, 2, 3. Saya mau dengar. 1, 2, 3. Silakan. Imani dulu. Jangan cuma Alkitab. Kita bahas dulu hadis Alkitabmu dulu, Al-Quran dulu kita bahas dulu. Hadis Tidak ada jadikan seluruh bangsa menjadi pengikutku dengan menggunakan hadits, menggunakan Bible. Nggak ada. Enggak percaya lagi dengan Nggak ada hadis penjajah itu merebut. Silakan kemudian keagamaan, nggak ada kamu cuma. lakukan Penjajah itu wilayah. jadikan kami Ini kok sebagai keroyokan satu-satu dong. Masa tiga-tiganya ngomong keroyokan kalian? Kita selidiki dulu hadismu dulu. Satu, Benar enggak ajaranmu? Benar enggak ajaranmu? Bising kali kalian. Silakan kamu lakukan penginjilan. Ngapain kau bahas hadis? Hadis tidak diperintahkan kemudian untuk Kau bahas mengislamkan kitab orang. orang cuma. Tidak ada, hei Kita bahas saudara. kitabmu dulu. Kita bahas kitabmu Tidak ada dulu. perintah di dalam Islam untuk mengislamkan orang lain. Tidak ada. Hanya Kita di baca agamamu dulu. perintahnya Baca dulu di untuk Tirmidzi 2531 mengkristenkan orang lain. itu. Baca Tidak dulu. perlu kau bahas itu karena Kau tidak baca ada dulu, perintah untuk jangan mengislamkan ente. Jangan kau kesurupan di sini. Enggak. Kalau Tidak nggak tertib ada. saya turunin. Tidak ada perintah di Islam untuk mengislamkan karena orang takut di luar ya. Islam. Itu enggak ada. Yang ada di dalam yang ada di dalam agamamu itulah yang harus mengkristenkan orang. Nah, sekarang coba kalian kristenkan saya dengan lemah lembut. Silakan. Silakan. Anda kristenkan saya dengan lemah lembut. Silakan. 1, 2, 3. Silakan. Nggak bisa kami mengkristenkan kau cuma Ya nggak ikuti dulu, bisa memang. masuk dulu kau kami Memang pelajaran nggak kami. bisa. Memang Masuk dulu kau tidak pelajaran bisa kami. kalian mengkristenkan kami kecuali dengan satu catatan. Kalian miskinkan kami dulu. Setelah kalian miskinkan kami, kalian datang menawarkan makanan.
Kalian datang menawarkan logikamu dulu cuma. kesehatan. Kau diam dulu Kalian cuma. datang menawarkan beasiswa. Dengan terpaksa barulah kami bisa jadi Kristen. Kau diam dulu cuma. Tidak bisa. Kamu Kau apa? minta kau dikristenkan kan? Iya, silakan, silakan. Ya silakan kau masuk dulu ke ajaran kami. Baru Ya, kami nggak bisa bisa. diajari. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Pahamnya Jadi Juman nggak satu-satunya masuk. jalan, Kalau dia pintar pasti satu-satunya masuk, ya. jalan untuk mengkristenkan congor, orang di luar congor. Kristen Cuma. adalah penjajahan. Buat orang itu lapar, buat orang itu miskin, buat orang itu tidak memiliki fasilitas. Habis itu datang dengan sentuhan misionaris, tawarkan obat, tawarkan makanan, tawarkan tempat tinggal. Baru orang itu bisa jadi Kristen. Alah cuma. Kau cuma ngomong Itu keluar fakta, gitu. itu real. Sekarang coba Anda kristenkan saya dengan lemah lembut. Silakan. Ya udah datang kau ke gereja biar dikristenkan. Oh, enggak bisa begitu. Kau minta Itu tidak akan dikristenkan. pernah berhasil. Itu tidak akan pernah berhasil. Anda tidak akan Ngapain pernah kau minta mengkristenkan Kristen? satu manusia pun. Tidak, Nggak ngapain kau minta buktikan bahwa Kristen kan? agamamu, Pahammu saya itu nggak ingin masuk. membuktikan bahwa agamamu itu disebarkan dengan kekerasan. Gimana coba. Cuma kau minta Sekarang kita balik. Apakah agamamu itu bisa diajarkan dengan kelemah lembutan? Tidak bisa orang terima. Apanya yang mau dilembutkan di Kristen? Saudara-saudaraku, ya paman penginjil, aduh. marilah kita menyembah kepada manusia yang bernama Yesus yang pernah netek kepada ibunya. Lihat Ada orang penonton mau? ini cuma. Ada. Lihat penonton ini. Ada orang mau? 1.600 Saudara. orang. Saudaraku, ada orang mau? Marilah kita menyembah kepada anak Maria yang datang ke Nggak bakal bumi. masuk karena kau nggak percaya itu. Nggak akan masuk kau omongan itu. Cuma. Netek kepada Nggak masuk. seorang Itu wanita nggak bernama ajaranmu Maria. cuma. Nah sekarang nggak ajaranmu, pertanyaan jadi saya, nggak akan masuk. bisa tidak ajaran seperti itu diajarkan kepada orang lain untuk orang lain itu masuk ke Kristen? Tidak bisa. Ngapain Tidak kau bisa. minta agama Kristen? Saya kau kan dikristenkan? tadi mengatakan agamamu itu disebarkan dengan kekerasan, dengan peperangan. Tadi kan udah aku bilang sama Bu. Tetapi Gimana itu, dengan saya cara ajaran agama itu? peperangan, memerangi, Gimana? melakukan penekanan, penindasan, memberikan bantuan Gimana? setelah orang itu kelaparan, memberikan tumpangan setelah itu kehilangan rumah dibom, memberikan kemudian kesehatan setelah orang itu patah-patah kena bom, barulah Bisa ngomong mereka itu nggak bisa dulu? kalian kristenkan. Kalau dengan cara damai seperti ini Anda datang menjual Yesus, pih. Tapi kalau Islam, Cuma. tapi kalau Islam diajarkan dengan lemah lembut, wahai saudaraku, marilah kita menuju Bakarlah menyembah gereja. kepada Tuhan Wahai saudaraku, yang bakarlah maha gereja. besar, yang maha Bakarlah besar, semua- yang maha kuasa, yang tidak beranak dan tidak Bakarlah diperangi, semua rumah-rumah ibadah. yang tidak memiliki kelemahan, yang maha suci, yang maha tinggi, yang maha kuasa. Allah. Nah, itu baru masuk logika. Pencipta diperangi. langit dan bumi itu adalah satu. Kalau Kristen datang, Bakarlah semua pencipta gereja. langit dan bumi itu Iya kan? adalah tiga. Siapa yang mau terima? Ya itu ajaran kalian. Nggak ada yang bisa terima itu, nggak ada. Nggak ada yang bisa terima. Kali Agama Kristen itu kalau disebarkan dengan kelemah lembutan, nggak ada yang bisa terima. Jadi lelucon Kristen itu. Saudara, ya marilah kita menuju kepada Kristen. Mau ngapain di sana? Menyembah kepada manusia yang pernah mati dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Bah, siapa yang mau? Nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Tapi kalau Islam, marilah kita menyembah kepada Tuhan yang datang kepada melalui para nabi yang mengajarkan kemudian Taurat kepada Nabi Musa, mengajarkan Injil kepada Nabi Isa, yang mengajarkan manusia untuk hidup berdamai, untuk hidup tentram dengan menjaga diperangi. hubungan kepada Allah. Tak ada perintah memerangi di Al-Quran. Saya kan udah bilang sama tolong tunjukkan ajaran di Islam Yalah, untuk memerangi ya, itu di kami mana juga tertulis dalilnya. Di mana Ya. dalilnya tertulis memerangi dalam Islam dan Oke, dia Al-Quran, apa? tunjukkan Tarmiji dalilnya. 2531 cuma. Itu berbicara Tarmiji asbabul wurud. 2531 baca. Itu asbabul wurudnya adalah Baca masa dulu, ketika baca. peperangan terjadi, ketika orang-orang Yahudi dan ketika orang-orang Nasrani kemudian melanggar perjanjian kesepakatan damai. Jangan kau ngaco di sini. Jangan kau ngaco. Ayo kita bahas Quran Bu, kita bahas dulu apamu dulu, ajaranmu ayo kita bahas. Silakan, Jangan, silakan Anda jangan. tunjukkan. Jadi Silakan, ekonomi silakan. ini. Tarmiji Iya, silakan. Yang lain diam, yang lain diam. Ini kan Yang lain diam, silakan. yang lain diam, yang lain diam. keroyokan. Silakan, silakan. Buka Tarmiji 2531. Bang Andi, saya mau asar dulu, Bang Andi. Iya.
Kenapa Silakan. ini kalian main Silakan, keroyokan? silakan. Kenapa? Satu-satu. Namanya penjajah Bang Handi, maklumi aja. Main keroyokan loh. Kalian suka buka termiji 2531. Silakan. Kenapa kau nyuruh-nyuruh buka? Kau yang buka. Silakan. Kubacakan Silakan ya tunjukkan. hadismu ya. Ya. Rasulullah SAW bersabda, saya nyebut itu aja sudah error. memerangi manusia hingga mereka Itulah. mengucapkan tidak ada Tuhan. Gila yang baca. Allahu Akbar. Banyuma Allah, sendiri. Masya Allah. Kalian bertiga main keroyokan. Dikeluarin, Bagaimana kan? kalau di Kristen Makanya kami nggak mau bahas. satu-satu lah. Satu-satu. Izin aku mau menginjil. Tadi kan kalian mengatakan kalau Bang Juma menginjilin. Izin ya, aku mau menginjil kalian sebentar ya. Nah, Yesus mengatakan, Yohanes 12:49, Bapa Allah yang mengutus aku. Matius 15:24, aku diutus hanya kepada umat Israel. Yohanes 17:3, Yesus yang telah engkau utus. Matius 10:40, dia Allah yang mengutus aku. Matius 2:30, hanya satu pemimpinmu yaitu Mesias. Markus 6:46, Yesus berkata bahwa dirinya seorang nabi. Lukas 4:14, dia Allah yang mengutus aku. Lukas 4:24, Yesus berkata bahwa dirinya seorang nabi. Lukas 4:43, untuk itulah aku diutus. Lukas 7:16, Yesus memberkatakan orang yang mengatakan dirinya hanya nabi. Lukas 7:39, Yesus diam saja ketika orang menyebut dirinya seorang nabi. Lukas 9:48, dia Allah yang mengutus aku. Lukas 10:16, dia Allah yang mengutus aku. Yohanes 4:34, dia Allah yang mengutus aku. Yohanes 4:4, Yesus bersaksi bahwa dirinya hanya seorang nabi. Ini baru muridnya. Apa kalian itu? Hei, Paten. Kalian yang mau diinjil ini sekarang karena kalian nggak paham, makanya mau dibenarkan kalian. Hei, suruh pendeta kalian kemari, jangan kalian bodoh-bodoh kali. Bising kali kalian, congor kalian. Mau lagi kalian ayatnya? Sekarang di mana semua katakan Tuhan? Mau lagi ayatnya? Yohanes 4:19, Yesus membenarkan wanita yang menyebut dirinya seorang nabi. Yohanes 6:38, dia Allah yang mengutus aku. Yohanes 6:39, dia Allah yang mengutus aku. Yohanes 6:57, Bapa Allah yang mengutus aku. Yohanes 7:16, dia Allah yang mengutus aku. Yohanes 7:33, dia Allah yang mengutus aku. Yohanes 8:29, dia Allah yang mengutus aku. Yohanes 8:18, Bapa Allah yang mengutus aku. Yohanes 9:4, dia Allah yang mengutus aku. Yohanes 11:42, engkaulah Allah yang mengutus aku. Mana sekarang Yesus mengatakan Tuhan? Ya anak SD ngapal kali-kali. Bising kali kalian. Dia Makanya kalau kalian nggak paham kita diluruskan. Sekarang teman-teman orang Batak dulu yang ngomong. Silakan diluruskan perkataan Yesus mengatakan Yesus utusan Tuhan. Silakan orang Batak dulu, silakan. Bising kali orang. Oke. Bentar ya. Ya. Ini blender ini kayak menghafal kali-kali. Ya langsung SD. aja langsung aja. Nggak usah langsung ke orangnya. Jujur aja kalau saya tidak paham, bukan tidak paham ya, nggak hafal gitu. Oke, nggak hafal, diam, standby. Frans bisa membantah Yesus adalah utusan Tuhan? Silakan. Nggak bisa juga, Kalau selesai. membantah saya nggak bisa. Hah? Kenapa? Kalau membantah saya nggak bisa. Nggak bisa, standby. Nah, Oke, Bang Juma bisa menjelaskan Yesus utusan Tuhan apa Tuhan? Cek. Ya, silakan. Suara saya kedengaran nggak? Kedengeran. Kedudukan Yesus tertinggi adalah Rasul utusan Tuhan. Jadi ketika dia datang ke tengah-tengah Bani Israel, Yesusnya mengajarkan mereka untuk menyembah kepada hakikat pencipta yang diperkenalkan dia sebagai utusan Tuhan kepada Bani Israel. Hidup kekal yang Yesus berikan, kunci keselamatan yang Yesus berikan kepada Bani Israel, yaitu mengenal dua. Yang pertama mengenal hakikat pencipta sebagai satu-satunya Tuhan. Yang kedua, mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Jadi, la ilaha illa huwa wa Yesus Rasulullah. Yohanes 17:3. Hidup kekal adalah mengenal Bapa satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Di luar dari konsep itu, neraka. Nah, Kristen ini siapa? Muncul belakangan setelah konsep ini diajarkan oleh Yesus. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya di dalam Yohanes 18:7, segala firman yang engkau berikan telah aku berikan kepada mereka, telah kusampaikan, dan mereka telah menerimanya. Apa yang terjadi setelah murid-muridnya menerima segala ajaran dari Yesus? Apa yang murid-muridnya kemudian praktekkan?
apa yang kemudian murid-muridnya imani terhadap Yesus? Yesus ini Tuhan atau utusan Tuhan? Kata Yesus, segala firman yang kuberikan telah kuberikan kepada mereka, dan setelah mereka menerimanya, mereka semuanya percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi murid-murid Yesus percaya setelah menerima segala firman bahwa Yesus itu gurunya adalah utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Makanya Yesus mengatakan, aku dan muridku menyembah kepada Tuhan yang benar. Kalian menyembah kepada Tuhan yang tidak kalian kenal. Kami menyembah kepada Tuhan yang kami kenal. Yohanes 2 itu ya. Yohanes 2 nomor 22. Seperti itu, saudara. Jadi Yesusnya ini dikenal sebagai utusan Tuhan. Barang siapa yang ingin selamat, kuncinya satu. Apa itu? Mengenal Yesus anak Maria sebagai rasul, utusan Tuhan bagi Bani Israel. Titik. Mantap. Ntar dulu orang Batak. Ntar dulu. Lanjut. Nah sekarang Bang Juma udah menjelaskan pakai Bible Yesus utusan Tuhan Bani Israel. Orang Batak sekarang pakai data di Bible menjelaskan pada kami Yesus Tuhan. Silakan. Enggak ada itu. Coba tahu dia nemu data baru Bang Juma. Silakan. Iya, data dari Paulus pasti. Dari Yesus enggak ada. Bahwasanya Yesus Tuhan itu ada di Tritunggal. Aku bilang kan. Kan udah aku bilang mereka ini anti ketawa dulu, Yesus. nggak ada yang lucu kok ketawa. Anti Yesus sih. mereka ini, anti Yesus. Bukan, itulah kalian. Tritunggal itu ada 3 pribadi. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Masolan generasi. Masuk yang baru, alamajang, woi. Biarin. Kalau orang Batak izin Bang. Banyak kali lawanku di sini. Bro, hormatilah dirimu. Diskusi aja pakai data. Di mana tertulis Yesus Tuhan? Silakan. Dengar dulu ya. Juma tadi panjang lebar sampai berapa menit ku dengarkan kok. Kok kalian aku sekali ngomong. Iya, silakan. Kayak kepanasan semua kalian ini. Jadi kalian harus tahu bahwasanya itu Tritunggal itu ada. Arti Yesus itu adalah Tuhan itu ada di maksud dari Tritunggal. Tritunggal itu ya. Tertulis di mana itu, Bang? Pribadi. Tertulis di mana? Dengar dulu. Nanti Kami minta data, Bang. Tertulis di mana? Bentar, nanti dikasih ayatnya. Tenang dulu. Kasih dulu baru nerangin. Jangan nerangin dulu baru nggak ngasih. Dengar dulu. Anda jangan kayak jual obat, janjiin penonton ada ular, giliran obatnya laku, ular jangan hilang. Nah itu. Bentar, ini. Ya silakan. Pegangan teman-teman, pegangan. Di Yohanes berapa ya? Yohanes berapa ya? Jangan potong-potong dulu. 13. Yohanes 8 ayat 58. Mati. Oh. Sebelum Abraham ada aku sudah. Yohanes 8 ayat 58. Aku berkata kepadamu sebelum Abraham jadi aku telah ada. Itulah Tuhan ya. Menunjukkan esensi Yesus sebelum penciptaan. Itulah dari sifat ilahi. Sudah itu satu. Terus di Yohanes 10:30 aku dan Bapa adalah satu. Pertanyaan ini menunjukkan kesatuan Yesus dengan Allah Bapa dalam sifat ilahi. Makanya nanti tadi aku bilang ada di pengertian di Tritunggal. Tritunggal itu berarti 3 sifat di dalam satu. Udah cukup 2, apa kurang? Ya udah. Gantian ya, cukup. Mau lagi? Ya silakan kalau mau masih ada simpanan silakan keluarin semua. Yohanes 5:58, Yohanes 10:30 ada lagi sebelum ke Banjuma. Tunggu ya. Ya, tunggu berapa hari? 10 menit lagi. Oh ya, 2 hari. Dan lagi ya.
Udah itu aja lah dulu ya. Ya udah dulu. Makasih. Standby ya. 25. Silakan Bang Yoma ditanggapi. 20. Jangan kau bilang nggak ada ya. Jangan Ah, iya bilang nggak udah ada ya. gantian. Ya. Biar kau ngerti. Yohanes berapa? Yohanes 5:58 sampai Yohanes 10:30. Iya. Tidak ada ucapan Yesus yang bisa dicomot di Bible untuk menyatakan dirinya Tuhan. Karena Yesus sudah membatasi itu. Segala firman, berarti termasuk Yohanes 5 nomor 58. Segala firman, semuanya, semua ucapan Yesus telah Yesus sampaikan lebih dulu kepada Bani Israel, dan muridnya ketika menerima segala firman itu mendudukkan gurunya sebagai utusan Tuhan. Tapi yang lucu, di luar murid comot-comot dalil menganggap Yesus Tuhan. Kira-kira yang tahu tentang Yesus murid Yesus atau orang Kristen? Orang yang penumpang. Iya, itu makanya penumpang gelap ini menganggap Yesus itu Tuhan, memaksakan Yesus Tuhan. Kenapa? Karena mereka ini menginginkan Kristus yang datang, yang keluar dari kubur itu sebagai Tuhan. Supaya kita tertipu, seakan-akan yang mereka tuhankan itu adalah Yesus anak Maria. Maka mereka memaksakan apapun yang diucapkan Yesus, aku dan Bapa adalah satu, akulah guru dan Tuhan. Mereka akan menggiring supaya itu seakan-akan Yesus itu mengaku Tuhan. Padahal Yesus sudah menutup semua sisi pengajarannya. Segala firman yang engkau berikan, termasuk Yohanes 13:13, Yohanes 5 nomor 58, telah kuberikan. Dan mereka telah menerimanya. Berarti sebelum Kristen menerima ucapan-ucapan Yesus, lebih dulu orang Yahudi, murid-muridnya menerima ucapan-ucapan Yesus. Apa yang diimani oleh muridnya setelah menerima ucapan-ucapan Yesus? Oh, Yesusku adalah utusan Tuhanku. Yesus berpesan, waspada kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dari mana Kristen ini berasal? Dari makhluk yang mengaku akulah dia. Inilah makanya Kristen ini berbeda dengan murid Yesus. Murid Yesus setelah menerima firman dari Yesus gurunya, seluruhnya itu mereka percaya bahwa Yesus ini betul-betul utusan Tuhan, utusan Elohim. Sedangkan orang Kristen, pengikut Paulus, yang memaksakan kemudian Tuhan mereka yang adalah Kristus yang keluar dari kubur, yang mengaku sebagai akulah dia ini, yang dikutuk di atas tiang salib ini, seakan-akan itu adalah Yesus. Sehingga mereka harus pontang-panting mencari data Yesus mengaku Tuhan. Tapi nggak bisa. Mereka semakin hari semakin nyata kesesatannya. Sebagai pengikut Kristus palsu. Sebagai pengikut penyesat yang mengaku akulah dia. Sehingga pola yang muncul di hadapan kita sekarang ini adalah saudara kita Kristen ini memaksakan makhluk kuburan yang mereka sembah ini seakan-akan adalah anak Maria. Tapi tidak bisa, karena Yesus sendiri yang membatasi diri. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Aku diutus, aku berdoa hanya untuk mereka Bani Israel. Waspadalah kepada oknum yang datang mengaku memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Jelas sekali itu polanya. Nah, di mana orang banyak ini yang disesatkan oleh Kristus makhluk kuburan ini? Ya Kristen, siapa lagi? Banyak orang yang disesatkan inilah Kristen. Siapa yang menyesatkan? Makhluk yang keluar dari kubur, yang dikutuk oleh Elohim, yang disangka Yesus padahal bukan Yesus. Makanya nanti ketika Yesus asli bertemu dengan penyembah Kristus makhluk kuburan ini ketemu, pada hari terakhir, kata Yesus, banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami tadinya bernubuat pakai namamu, tadinya mengusir setan pakai namamu juga, bermujizat pakai namamu juga. Kata Yesus, pada saat itulah aku akan berterus terang kepada Kristen, enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi selama ini orang Kristen bernubuat, orang Kristen bermujizat, mengusir setan, ngobatin kayak Rasul Lubis, memanggil nama Yesus. Yesus yang mana yang dia panggil? Yesus lain. Yesus penyesat. Karena Yesus yang asli tidak mengenal mereka. Ketika Yesus turun dari langit ke bumi untuk yang kedua kalinya,
banyak banyak orang-orang yang mengaku pengikutnya. Ini orang mana ini? Kok aneh-aneh? Makan babi, tidak bersunat, ngaku pengikutku. Menyembah pula tuh sama aku. Siapa mereka ini? Kata Yesus, aku tidak mengenal kalian, sorry ya. Siapa kalian ini? Loh, bukannya kami menyembahmu? Bukannya kami bernubuat pakai nama? Oh sorry, aku tidak mengenal kalian. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itulah penderitaan yang akan dialami oleh saudara-saudara Kristen. Kalau mereka berkeras kepala, mereka sombong, tegar tengkuk, tidak mau mendengarkan ajaran para apologet Islam, mati mereka dalam keadaan Kristen, maka ketika hari kebangkitan mereka akan diusir oleh Yesus anak Maria. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Pada hari kiamat nanti, apa yang mereka sembah selain daripada aku, kata Allah, akan menjadi musuh mereka. Dan pemujaan-pemujaan yang dilakukan kepada yang mereka sembah selain aku akan diingkari oleh mereka yang mereka sembah. Nah, tertulis di Matius 7 nomor 223, betul. Kristen yang menyembah Yesus, Yesus akan ingkari. Kristen yang memuji Yesus, Kristen akan ingkari itu. Menjadi musuh dari Yesus. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kalau Anda mengatakan kasihi musuh itu adalah pola yang diajarkan oleh Yesus, pertanyaan saya, kenapa Yesus tidak mengasihi musuhnya? Ayo. Di dalam Matius 7 nomor 22-23. Pada hari terakhir nanti, banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu juga. Pada hari itulah, aku akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Berarti Yesus tidak mengajarkan kasih. Karena Yesus mengusir musuhnya. Berarti lebih benar ajaran Islam bahwa musuh itu harus kemudian dimusuhi. Musuh harus dijauhi. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Perintahnya adalah menyelamatkan, melindungi anak-anak kita dari musuh, yaitu dari api neraka. Yang mana api neraka ini bisa ditemukan karena kita mengikuti setan. Setan musuh, tak boleh diikuti. Makanya Yesus mengusir. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah, musuh ini kan pembuat kejahatan. Kenapa Yesus tidak mengasihi musuh, malah mengusirnya? Alamak. Maka saudaraku, mumpung masih ada waktu, yuk mari gunakan akal sehat. Jadilah pengikut Yesus yang benar, yaitu mengakui bahwa Yesus itu adalah nabi dan rasul utusan Tuhan kepada saudara kita Bani Israel, dan setelahnya muncul Yesus palsu yang menyesatkan manusia, yang mana manusia-manusia ini disebut Kristen kemudian. Demikian. Oke, mantap penjelasannya Bang Juma. Orang Batak atau Pras mau ditanggapi silakan. Nggak dipotong. Silakan Bang. Orang Batak sama Pras, silakan. Brother, silakan. Ya oke. Ya. Terima kasih Bang Juma, tapi Anda keliru. Masih keliru. Karena pemahamannya Bang Juma memang nggak sama ya sama kita. Jadi saya selesain di sini dulu lah, soalnya saya mau ibadah ke gereja ya. Biar nanti saya doain kalian semua. Mantewinya. Mau kita mantra-mantrai leso. Bikin saya mundur dulu. Oke, jangan saling menghujat kita ya. Siapa yang ngajarkan gua ke gereja itu? Ah, ini sibuk lagi nih blender ini. Enggak, mau ngapain? Siapa yang ngajarkan itu ke gereja? Siapa yang nyuruh? Kita pada hari ke-6 kita telah lelah bekerja. Di hari ke-7 kita itu Tuhan menentukan itu hari Sabat. Sudah kau baca itu. Tapi kau bilang kau jago, udah kau pahami. Makanya jangan setengah-setengah. Rumah ibadah. Matius 65. Janganlah kau berdiri sambil berdoa di dalam rumah ibadah. Kau dikatakan orang munafik. Kami duduk kan. Apa pula berdoa? Tapi berdoalah, beribadah di dalam kamarmu dengan cara sembunyi-sembunyi agar Bapak bisa melihat dan mendengarmu. Jadi kita punya tempat ibadah. di kamar. Bukan kayak kalian di jalan-jalan, kita bersembunyi. Sembunyi di kamar, bukan di gereja. Betul-betul hati kita untuk Tuhan. Terus kalau mau ke gereja ada tempat ibadah, dengar ceramah pendeta kita. Bukan di jalan.
jalan orang. Siapa yang di jalan? Ibadah siapa yang di jalan? Oke lah ya. Ini kita Siapa yang ibadah di jalan, woi? Udahlah, jangan dipaksa orang pintar, biarin. Susah. Ibadah di jalan. Banyu Mak bisa nggak maksa orang pintar? Longor tuh udah. Kita nggak punya kewenangan maksa orang pintar loh. Biarin aja. Frans, Goluyanto yang baru naik, silakan. Iya bang. Silakan, ada yang mau ditanggapi? Mangga, silakan bang. Kalau menanggapi soal ceramah Bang Juma tadi ya, yang nggak ada yang perlu ku tanggapi sih, karena itu kan menurut Bang Juma. Jadi ya mungkin ya kayak itulah dulu kan. Jadi tapi aku mau nanya bang, mau nanya dulu sama Bang Juma. Silakan. Yang aku tanya sama Bang Juma, bagaimana cara abang meyakinkan kepada kami melalui Al-Quran, bukan dengan kitab yang lain, bahwasanya Islam itu jauh lebih indah? Itu aja. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'anul Karim, "Qad aflahal mu'minun." Beruntunglah orang-orang yang mukmin. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang yang khusyuk di dalam beribadah. Orang yang kemudian tenang di dalam beribadah. Orang yang ikhlas di dalam beribadah. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang yang menunaikan untuk membantu fakir miskin. Walladzina hum li furujihim habizun, dan orang yang memelihara syahwat nafsunya, memelihara kemaluannya, kelaminnya. Illa ala azwajihim wa ma malakat aimanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali terhadap istri mereka, terhadap hamba yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Wa man yabtaga wara adzalika fa ulaika humul adun, tetapi barang siapa yang mencari di balik itu, berzina, memburi dan seterusnya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan sungguh beruntunglah orang-orang yang menjaga amanat-amanat, memelihara amanah-amanah, memelihara janji-janjinya. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, serta orang yang memelihara ibadahnya. Ulaika humul warithun, mereka itulah yang akan mewarisi, alladzina yarithunal firdaus, mewarisi surga firdaus, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Indah Islam itu. Orang yang taat beribadah dengan khusyuk, ikhlas, menjaga amanah, menjaga janji, menjaga kelamin, tidak berzina, tidak berkata yang sia-sia, menjaga amanat dan seterusnya. Tidak sia-sia apa yang mereka lakukan. Mereka mendapatkan warisan berupa surga firdaus. Di dunia mereka hidup tenang, di kehidupan berikutnya yang kekal mereka mendapatkan warisan surga firdaus. Kurang indah apa hidup umat Islam ini? Dituntun lisannya untuk menjaga yang tidak mengatakan hal-hal yang sia-sia. Kelaminnya dijaga supaya tidak berzina. Mulutnya dijaga supaya tidak melakukan hal yang fitnah, ghibah dan seterusnya. Ibadahnya khusyuk kepada Allah, membantu orang-orang miskin, fakir miskin, janda dan seterusnya. Lalu setelah mereka hidup dengan telaten, dengan tekun, ikhlas beribadah, menjaga hubungannya pada seluruh manusia, maka matinya diberikan janji surga firdaus. Bang, tadi kan abang bilang berzina, membuli itu dilarang kan bang? Iya betul. Berkata kasar sama terus harus memelihara fakir miskin. Itu dari yang abang sebut tadi, udah ada nggak orang Islam yang melakukan itu? Seluruhnya umat Islam melakukan hal tersebut. Jadi termasuk dengan
dengan kayak tadi kan yang ribut-ribut tadi di sini yang saling mengecoh, ini itu termasuk juga itu. Termasuk. Yang dimaksud di sini adalah orang yang tidak zolim itu tidak boleh mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Islam itu tegas, Bung. Al-Quran mengatakan, janganlah engkau berdebat dengan ahli kitab, kecuali dengan orang-orang yang zolim di antara mereka. Jangan kau berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang baik. Selain kepada mereka yang zolim harus baik. Tapi kepada yang zolim, ya harus tegas. Apa tujuannya kami tegas kepada saudara? Sama seperti gini, saudara. Ada anak kecil yang kemudian melakukan satu tindakan asusila. Anak kecil ini ketika diajarkan dalam melakukan tindakan asusila, baginya itu dia lakukan tanpa dasar pijakan ilmu. Dimaklumi, masih dilembutin. Ketika dia dewasa, kadar keilmuannya sudah ada padanya, pengetahuannya, kematangan berfikirnya sudah ada. Lalu melakukan tindakan asusila, maka umat Islam akan melakukan penegasan terhadapnya. Sama seperti negara ini, ketika ada orang melanggar hukum, maka harus ketika sebesar apapun perbuatan mereka, sebesar apa juga hukuman terhadap mereka. Nah, Islam itu begitu. Jadi Islam itu fleksibel. Kalau dia melakukan tindakan yang merusak akidah, yang merusak kemudian kehidupan keberagamaan, maka orang itu harus ditegasin. Harus dikerasin. Demi untuk meluruskan orang tersebut, untuk tidak mengulangi perbuatannya. Bukan seketika itu menghukum, lalu menggerek, dan seterusnya, enggak. Tetapi yang dilakukan umat Islam adalah untuk membuat orang tersebut menjadi lebih benar dan lebih baik. Begitu, saudara. Jadi kalau ada orang melakukan kemaksiatan, lantas Anda mengatakan, jangan Anda lakukan itu enggak bagus. Itu cara yang bagus. Lalu kemudian mereka tidak mendengarkan itu, masih juga melakukan, maka Anda harus naikkan volumenya. Jangan kau lakukan itu tidak bagus. Dia semakin rajin melakukan itu, karena itu membahayakan orang lain. Maka seibarat kanker yang ada di dalam tubuh, sebelum dia menjangkiti tubuh lainnya, maka harus dioperasi, harus dipangkas. Nah, begitulah cara kami di dalam mengajarkan Islam ini. Kepada orang yang zalim, kami harus tegas, kami harus keras kepada mereka. Berarti diperingati dulu, Bang, ya? Silakan. Berarti apapun keadaannya, istilahnya kalau kurang cocok dalam keadaan atau situasi itu diperingati dulu, Bang, ya? Jangan langsung dijolimi atau di apa, ya. Betul sekali, betul, pintar anak ini. Lanjut. Kan perintahnya di Islam itu, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan jalan yang benar. Dan perintahnya berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Begitu. Tidak melakukan kekerasan, Bang, ya? Tidak ada Islam melakukan kekerasan kepada orang yang tidak memerangi Islam. Di mana itu terjadi? Gak pernah itu terjadi. Jadi contoh di Indonesia tragedi yang kemarin itu yang memerangi itu siapa, Bang? Dalam konteks Contoh itu yang yang mematahkan salib itu, yang menurunkan itu, yang memerangi itu siapa? Nah, itu oknum, itu melanggar itu. Saya juga mengutuk keras orang yang merusak rumah ibadah. Saya sendiri komen di situ. Ini dilarang, nggak boleh merusak. Kalau itu bukan tempat ibadah yang sah, jangan dirusak. Laporkan pada pemerintah setempat, biar pemerintah kemudian yang mengeksekusi. Tidak boleh. Rumah-rumah yang ditempati orang untuk memuji Tuhannya jangan dirusak. Sekalipun itu tidak sah, kan ada pemerintah. Nah, nanti biar pemerintah yang meratakan dengan tanah, jangan kita. Gak boleh main hakim sendiri. Saya mengutuk keras orang yang merusak tempat ibadahnya orang. Saya sebagai ketua pembina Apologet Islam Indonesia menyatakan sikap lebih awal, saya katakan tidak boleh. Itu tempatnya orang menyembah kepada Tuhannya mereka. Hormati itu. Kalau ada yang keliru, ada yang salah,
sampaikan kepada pemerintah. Sampaikan kepada pemerintah. Kalau toh pemerintah diam, datang di situ, ramaikan di sana. Tapi jangan merusak. Jangan merusak. Datang rame-rame. 1 juta orang di situ berkumpul. Ada apa? Ini Pak, kami tidak akan meninggalkan tempat ini kalau tempat ini tidak kemudian ditutup. Jangan rusak, nggak boleh. Apalagi lambang salib itu lambang agamanya orang, nggak boleh. Islam tidak memerintahkan kayak gitu. Nabi Muhammad saja dalam masa perang tidak boleh merusak rumah ibadah. Dalam perang loh. Apalagi dalam keadaan damai begini, kurang kerjaan. Datang rusak tempat ibadahnya orang. Itu nggak ada. Islam mana? Dalam kaidah Islam mana membolehkan itu? Tidak bisa. Makanya perintah Al-Quran, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Apa maksud ulil amri minkum? Taatilah pemerintah yang ada di antara kalian. Maka ketika ada hal seperti itu, umat Islam sejatinya memiliki jalur hukum ke pemerintah sebagai pemimpin. Pemimpin nanti yang akan menetapkan apa yang pemerintah lakukan terhadap keadaan yang tidak seharusnya. Dia tidak ada izin, laporkan ke pemerintah. Bukankah izin-izin itu berkaitan dengan pemerintahan? Maka pemerintahlah yang memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, umat Islam tidak boleh Anda merusak meskipun itu tak ada izinnya, tidak bisa. Kenapa? Karena tempat itu nanti setelah tidak mereka jadikan, saudara kita Kristen jadikan sebagai rumah ibadah, kan bisa rumah tinggal. Betapa banyak saudara-saudara kita yang bisa tinggal di situ, bisa bernaung di sana. Kenapa harus dirusak? Apa salah bangunan itu? Kan nggak ada. Yang keliru adalah orang-orangnya. Laporkan. Jangan kau rusak rumah ibadahnya orang, nggak boleh. Saya kalau tempat saya di situ, saya pasang badan di situ, Bung. Saya kasih sliding gunting kalau ada umat Islam mau merusak. Nggak boleh. Apa dalilmu? Apa dalilmu? Ayat suci di mana tertulis? Surah apa? Ayat berapa yang menerangkan itu rusak rumah ibadah? Di mana? Hadisnya di mana? Nggak ada. Dalam masa peperangan saja Rasulullah mengatakan jangan kau merusak rumah ibadah. Rumah ibadah orang Kristen, Nasrani, Yahudi, siapapun, tak boleh dirusak. Harus kita menghargai. Kan yang merusak ini kan cuma manusianya. Manusianya yang memerangi kita, yang diperangi. Bukan rumah ibadahnya. Makanya ketika Indonesia itu mengusir penjajah Belanda meninggalkan rumah ibadah. Rumah ibadahnya itu dilestarikan, Bung, sampai hari ini. Karena umat Islam, pahlawan-pahlawan ini adalah orang-orang yang berilmu, melindungi rumah ibadah. Jangan kau rusak rumah ibadahnya. Makanya di Makassar, rumah gereja dari pastor dari Katolik Protestan itu berdiri kokoh sampai hari ini. Karena umat Islam melarang. Apalagi kalau cuman rumah tinggal kok dirusak, rumahnya orang, nggak boleh. Ada lambang salib, ya biarkan orangnya yang turunkan. Nasihati, ingatkan, Pak, ini kan melanggar undang-undang. Nah, nanti orang Kristen juga melakukan hal yang sama. Ketika di tengah-tengah mereka ada umat Islam yang mendirikan masjid tanpa izin, jangan juga dirusak, tapi laporkan pada pemerintah. Jangan sampai main hakim sendiri, jangan. Kita kan saudara seagama, sebangsa dan setanah air. Kita mendudukkan perkara keyakinan kita ini terhadap negara yang melindunginya. Jangan saling serang. Besok gereja yang diratakan, hari ini masjid. Wah, bukan itu tujuan kita, bukan. Itulah gunanya kita belajar Al-Quran. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kecuali pemerintah memerintahkan, ratakan bangunan itu. Nah, apakah kita yang punya kewajiban untuk meratakan? Bukan. Ada aparat pemerintah. Aparatlah yang meratakan itu secara dinas. Bukan pribadi-pribadi. Untung-untung juga kalau yang meratakan itu orang sholat. Sosokan rusak rumah ibadahnya orang, sholat pun tak pernah. Wah, Berarti nggak boleh. yang pelaksana kasus kemarin itu orang yang tidak menaati ajaran agamanya lah berarti ya. Yes, betul. Tidak ada dalil di Islam merusak rumah ibadah. Saya bisa pertemukan dengan saya orang yang mengatakan boleh merusak agama rumah ibadahnya agama. Tidak boleh. Berarti dia bukan Islam, Bang. Islam, tetapi tidak menjalankan agama ajaran Islam. Oh, tapi tadi Abang bilang tidak ada Islam yang melanggar yang tadi Abang bilang itu. Tidak ada kaidah. Tidak ada kaidah di dalam Islam
Tidak ada surah di dalam Al-Quran. Tidak ada ayat di dalam surah yang mengajarkan merusak rumah ibadahnya orang di luar Islam. Nggak ada. Pertemukan saya dengan ulama atau kiai yang membolehkan itu. Nggak ada. Tidak boleh. Nabiku Nabi Muhammad perang beberapa kali, tetapi dia tidak pernah menyentuh rumah ibadah. Dia melindungi rumah ibadah, dia melindungi anak-anak, dia melindungi orang tua, dia melindungi tokoh-tokoh agama. Itu nabiku itu. Kalau beliau memimpin peperangan, ada tempat ibadah, di situ ada tokoh, sebagai misalnya ada rabi Yahudi di situ, tidak boleh dibunuh. Kenapa? Karena biar bagaimanapun rabi-rabinya ini, imam-imamnya ini, pendeta-pendetanya ini akan mengajarkan umatnya untuk berlaku baik. Jangan dibunuh orang yang menjadi guru. Mereka itu adalah guru-guru, pendeta guru, rabi guru, mengajarkan umatnya untuk berlaku baik. Jangan kau bunuh itu, karena itu adalah orang yang mengajarkan kebaikan di tengah-tengah umatnya. Tidak boleh. Yang diperangi itu yang cukup memerangi. Itu kaidah dalam Islam. Makanya waktu terjadi di Poso, kita beberapa kemudian, saya tidak pernah merusak rumah ibadah, nggak pernah. Dan saya tidak pernah senyap kalau saya bergerak. Dulu ya, nggak pernah senyap kalau saya bergerak. Boleh tanya Ustaz Jem itu. Pasukan yang dari kampung saya tidak pernah senyap dalam bergerak. Saya, wallahi, dari sudut kampung sampai di sudut sana, saya teriak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di tengah-tengah perkampungan, tidak ada sembunyi-sembunyi. Kalau laki-laki keluar. 3 malam saya bung masuk pada itu dalam keadaan perang. Wallahi 3 malam saya tidak pernah sembunyi-sembunyi, ngendap-ngendap cari orang tikam. Oh, enggak ada itu. Bang Suman enggak kenal. Saya teriak mulai dari saya masuk gang sampai di ujung gang, bolak-balik saya teriak sampai subuh. Enggak ada orang non muslim keluar. Gitu. Tapi kalau siang hari baru beraktivitas rame di kampung itu. Malam hari enggak ada. Kita masuk malam hari 2-3 malam saya masuk. Alhamdulillah tidak ada musuh. Artinya ngapain kita rusak rumah ibadah? Hah, apa salahnya rumah ibadah itu? Gak ada salahnya. Jadi saya menentang keras kalau ada oknum yang mengatasnamakan Islam datang merusak rumah ibadahnya orang, itu melanggar itu. Melanggar Islam itu. Jadi gini bang, dari beberapa kejadian di Indonesia, itu banyak itu kejadian, sering terjadi. Daerah Aceh sering. Jadi maksudku gini bang, makanya aku tanya tadi itu. Alangkah baiknya orang-orang umat abang yang seperti itu dulu abang tatar, bilang sama orang itu, biar berjalan, biar sama-sama, biar toleransinya kuat, biar tidak merusak. Nah, baru setelah sudah selesai itu dilaksanakan, barulah abang rekrut, abang bilanglah soal kebenaran tentang Alkitab bagi orang-orang Kristen. Bila memang kebenaran yang abang ucapkan itu memang betul adanya. Ya, jadi begini saudara. Meskipun Islam itu kan sudah punya kaidah. Tidak ada tawar-menawar dalam hukum Islam. Artinya adalah kewajiban person to person dalam Islam itu untuk memahami Islam itu. Bukan berarti saya bertugas untuk memperbaiki tatanan-tatanan yang ada di kalangan umat Islam itu sendiri. Itu ada bagian-bagiannya. Ada ulama, ada dai, ada mubalik, ada para ustadz. Itu tatanan mereka. Mereka adalah yang menjaga gejolak di tengah-tengah umat. Sementara Bang Suma dengan tim adalah yang berada paling depan, barisan betis paling depan yang menjaga kemudian sebagai penjaga muara orang Islam supaya jangan murtad. Begitu, supaya orang di luar Kristen tidak memurtadkan. Kami adalah penghalang di depan, paling depan, sedangkan ulama, ustadz ini adalah yang menerapkan akidah Islam, tauhid, ajaran, dan seterusnya kepada umat. Maka ini PR umat, PR tokoh-tokoh agama untuk kemudian membenahi kembali pola yang ada. Tidak boleh serampangan merusak rumah ibadahnya orang, nggak boleh, dilarang. Nah, kalau kami ini, karena sudah terlanjur kemudian ada misionaris, terlanjur kemudian Bible ke Islam-Islaman, maka sama halnya kami harus hadir di situ. Kalau Anda mengatakan hal ini harus saya lakukan Bang Suma, benahi dulu internal kalian. Oke, tapi dengan catatan, tutup lembaga Bible Indonesia dan sekolah teologi. Tutup, hentikan semua misionaris. Hapus semua istilah-istilah Islam di dalam Bible. Maka kami tidak akan menghadap kepada Anda, kami akan menghadap kepada umat.
Tapi faktanya kan tidak, saudara. Faktanya tidak. Semua lini kalian masuki. Berpura-pura menggunakan kata Alkitab. Kalian lebih familiar mengucapkan kata Alkitab daripada Biblos, daripada Biblika. Kalian lebih familiar menggunakan kata Allah daripada kata Theos. Coba, kalian lebih familiar mengatakan rasul daripada apostolos. Bagaimana ceritanya kami harus diam? Tidak bisa. Kalian terlanjur menggaungkan peperangan, kami telat aja bangun untuk menyambut kemudian tawaran kalian untuk berperang dalam perang logika. Nah, itu saudara, karena kalian ini kan mengundang kita untuk perang logika. Maka kami hadir meskipun telat. Tapi minimal tujuan kami berdiri adalah untuk memberikan edukasi kepada saudara-saudara dan juga saudara muslim. Begitu saudaraku. Ya, Mantap. jadi tugas itu sudah diambil alih oleh para ustadz, para ulama, para dai, para guru-guru kami di pondok pesantren. Udah ada bagian itu. Kami ini bagiannya ada menghalau gerakan kristenisasi. Ini yang lebih bahaya ini, yang kristenisasi ini lebih bahaya. Karena kristenisasi ini justru bisa membuat kita terpecah belah dengan terang-terangan, dengan besar-besaran. Karena kalian terlalu berani masuk menggunakan kopiah, menggunakan baju koko, mengaku-ngaku murtadin, mu'allab, bahkan mengaku ustadz, mengaku anak kiai, mengaku anak ulama, mengaku lulusan pesantren, lulusan Mesir, Kairo, lulusan Arab Saudi, lulusan Madinah. Masuk kemudian berpura-pura jadi Islam, padahal ingin merusak Islam dari dalam. Itu andaikan Islam Kristen ini jujur seperti Hindu, seperti Buddha, seperti Yahudi, ya tidak ada masalah. Tetapi karena Kristen ini, di mana dia pergi, di situ mereka mewarnai diri mereka kayak bunglon. Orang Kristen masuk di Bali, mewarnai diri mereka seperti agama Hindu, menggunakan Sang Hyang Widi lah, Sang Dewa Dewasa dan seterusnya. Masuk di Indonesia, mayoritas Islam menggunakan istilah-istilah Al-Quran. Ini yang tidak benar, harusnya dibenahi supaya tidak ada lagi diskusi seperti ini. Begitu saudara. Mantap. Saya ibadah dulu, silakan Bang Andi. Ya. Saya asar dulu sebentar, silakan. Ya, saya tambahin dikit juga ya, Bro Frans. Banyak ada gereja yang dibakar, ada juga gereja yang dirusak. Itu fakta ada, tapi tidak semua pelakunya adalah beragama Islam. Pelakunya Kristen sendiri, tapi di framing pelakunya Islam. Inilah itu yang pertama ya. Dengerin dulu. Ya, Anda udah baca beritanya toh. Yang kedua, Anda tadi minta tatarlah mereka yang berbuat anarkis itu. Ya, itu ada urusannya masing-masing. Bang Juma udah terangkan. Kami minta juga kepada Kristen-Kristen ini tatar juga itu panitia-panitia pembangunan gereja. Ya, sebelum dia gali pondasi gitu ya, lengkapi dulu persyaratannya, SKB 3 menteri itu. Lengkapi dulu izinnya, nah baru menggali pondasi. Ini nggak ada izinnya, digali pondasinya dulu. Belakangan urusan mengenai izinnya. Ini yang persoalan juga. Ya, saya minta juga di forum ini, hai seluruh panitia-panitia pembangun gereja, jangan bikin masalah. Tidak ada sebab kalau tidak ada akibat. Perhatikan SKB 3 menteri. Apa itu? Membangun gereja atau membangun rumah ibadah minimal 90 orang yang beragama Kristen yang ada di situ, stay di situ sebelum membangun gereja. 90. Kedua, harus izin tanda tangan minimal 60 tokoh masyarakat setempat. Ketiga, divalidasi semua KTP-nya di tingkat kelurahan sampai tingkat kecamatan. Terakhir, FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama. Kemudian IMB-nya, izinnya baru dibawa ke tingkat kabupaten kota. Ini kalau tidak dilakukan, tidak bisa. Tapi panitia pembangunan gereja ini belum diselesaikan, langsung gali pondasi, material datang. Kemudian setelah ditegur, edukasi tidak diindahkan. Ya, adalah sebagian saudara saya
yang melampaui batas. Kemudian panitia pembangunan gereja mengumumkan ke publik, kami dipersekusi, kami minoritas, kami tidak bisa membangun, mentang-mentang kita hukum tajam ke bawah. Kenapa ini panitia pembangunan gereja tidak mau jujur pakai congornya bahwa IMB-nya belum ada, izinnya belum ada? Kenapa ini dibolak-balik faktanya begitu? Begitu juga kami membangun masjid di daerah minoritas Muslim di sana, harus memenuhi itu. Di Papua kami ingin membangun masjid, tidak boleh, kami nggak teriak kok. Di NTT kami bangun masjid, nggak boleh, kami nggak teriak kok. Biasa aja itu, karena nggak boleh ya nggak boleh, karena tidak sesuai prosedur yang ada gitu. Nah itu Bapak Rokya melalui forum ini sampaikan juga, tatar itu congor-congor itu panitia pembangunan gereja yang tidak memenuhi syarat membangun. Anda bisa lakukan, silakan. Anda harus bicara di sini, seperti mana kami berstatement bahwa siapapun yang merusak rumah ibadah di dalam ajaran Islam Baju Mau udah terangkan, itu tidak diperbolehkan. Tapi ingat, ada sebab akibat. Bang Parok, silakan berstatement. Saya tunggu. Bang, silakan Bang. Harus keras di sini. Maupun lagi live. Biar panitia-panitia pembangun gereja itu paham itu loh maksudnya. Silakan Bang. Ayo Bang. Kok diam sih? Apa salah ngomong apa saya ini Bang? Bang, saya salah ngomong apa? Bang. Ya silakan. Jadi kalau soal izin atau tidak izin, harus ya kan, kalau dari ajaran yang kayak Abang Juma terangkan tadi, harusnya kan nggak langsung kekerasan, kan bisa toh. Kalau memang niat Muslim ini mau membantu atau meluruskan, harusnya kan dibantu, dibantu dia kayak mana solusinya, dibantu biar nggak merusak. Ayo ke sana, dibantu untuk mendapatkan izin itu, dibantu. Jangan dulu dirusak. Itu maksudnya Bang. Jadi gini Bang, kalau mungkin kalau menurutku dah, mungkin orang-orang Kristen agak susah terima dengan. Bro, tanggapi dulu ini, boleh nggak membangun rumah ibadah tanpa izin? Boleh atau tidak? Masa kita harus berdua sama Tuhan harus pakai izin? Jadi tidak perlu izin. Bah, gini aja Bang, ini kan Saya tanya lagi. Parok, kau harus pinter di sini. Boleh nggak membangun rumah ibadah tanpa izin? Izin bangunan, kalau izin bangunan ya mungkin kalau di negara kita Indonesia ini nggak boleh. Nggak boleh. Oke. Kalau ada pembangunan rumah ibadah gereja misalnya tidak ada izinnya, itu dibiarkan atau ditegur? Kalau bisa dibantu, jangan ditegur. Berupa apa bantuannya? Dibantu. Berupa apa bantuannya? Ya mungkin diarahkan. Diarahkan untuk biar istilahnya dibantu dia secara tenaga atau mau secara apapun itu, biar bisa mendapatkan. Tahu nggak syaratnya membangun rumah ibadah seperti apa? Syarat membangun rumah ini nggak pala tahu kalau. Tadi saya udah nerangin loh. SKB 3 Menteri tadi, udah saya tadi terangin. Ya, yang kayak abang bilang itu kan. Cuman gini loh Bang. Nah, jangan bilang ini gitu loh. Jadi saya ulang kembali, membangun rumah ibadah itu minimal 90 orang stay di situ, lingkungan mau di rumah ibadah itu ber-KTP di situ. Paham sampai sini? Nggak paham gak? Jangan bang dulu. Paham gak sampai sini? Kalau soal peraturannya itu ya kurang tahu lah. Ya saya kasih tahu supaya Anda tahu. Karena kalau saya tidak tahu, Anda tidak tahu. Nah itu kata Pak Belet. Diam dulu. Bentar dulu. Saya belum nanya Anda. Oke, Anda yang mau menjawab. Jadi jangan. Anda yang mau menjawab, biar dulu Anda dengarkan dulu pertanyaan saya. Dengarkan dulu pertanyaan saya. Coba sebutkan, coba Anda sebutkan apa saja ya isinya
peraturan SKB 3 Menteri membangun rumah ibadah. Silakan. Saya jelaskan ya. Jangan jelaskan. Jawab. Lihat. Ya. SKB Menteri itu memang sengaja dibuat untuk mayoritas di Indonesia ini. Udah? Dan saya telusuri di Sumatera sana tidak ada Itu keputusan pemerintah itu, keputusan pemerintah. Ini gimana sih? Acing. Makanya jangan jadi minoritas kalian. Memang Kristen ini tolol betul ya. SKB 3 Menteri itu berlaku untuk membangun masjid juga, bukan berlaku untuk membangun rumah ibadah juga, gereja juga begitu. Kayak biasa terangin, membangun masjid di, mohon maaf ya, di Papua misalnya itu ketat itu perizinannya bro, ketat. Kalau enggak bisa, termasuk di NTT dan Manado sama gitu ya, termasuk di Bali mau bangun masjid itu ketat di sana itu. Patuh kami pembangunan masjid, harus manut di aturan itu dulu, kalau enggak bisa. Nah ini lagi framing tadi SKB 3 Menteri itu dibangun untuk kepentingan umat Islam. Bro, di situ ada FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama di dalamnya. Jadi kalau modal congor aja seperti congor babi bang, diam dulu, jangan ngomong di sini, memalukan. Kalau saya bisa menjawab begini, kalau saya bisa menjawab begini, siapa suruh lo minoritas? Nah, dari tamu kan, enak kan balasan doanya? Siapa suruh lo minoritas? Nah, ayo, kan nggak boleh juga begitu. Itu dari saya, kan Dio, silakan. Ya saya tanggapi bang. Ya sudah, dia ngaku sebagai orang hukum, tapi gaya bicaranya melanggar hukum. SKB 3 Menteri itu bukan hanya untuk gereja, membangun masjid pun harus di setiap daerah begitu. Itu peraturan negeri. Jadi kalau kalian mau ikut aturan aman, itu ajanya. Di sini kan sudah dikasih solusi, Bang Zuma sudah jelaskan, Bang Handi sudah jelaskan, itu jelas. Tapi memang kalian ini ya, oknum-oknum Kristen yang kepala batu memang, biang kerok memang. Jelas-jelas salah, itu salah. Masih aja diputar-putarnya. Giliran umat Islam bereaksi, disalahkannya umat Islam. Kalian tuh nggak mau ikut aturan, susah. Nanti bilangnya, itu kan memang sengaja dibuat oleh Islam yang mayoritas Indonesia. Siapa suruh? Lu jadi minor. Makanya kalau nggak kuat tinggal di Indonesia, tinggal sana di Amerika, di Belanda, di Jerman sana. Ngapain kalian hidup di Indonesia ini? Nggak mau ikut aturan. Bodoh kali kalian jadi Kristen. Indonesia Lanjut. ini memang punya Sama gua, kalau lu ngomong sama gua, mau apa lu? Mau apa? Maksud saya gini, kalau Sama mau gua bicara intelektual dikit berdasarkan hukum yang berlaku di Republik ini. SKB 3 Menteri aja dulu dijelaskan. Chris, kamu mau menjelaskan SKB 3 Menteri, silakan. Iya, SKB 3 Menteri apa masalahnya? Kita sudah penuhi itu orang Kristen, tetapi aja kalian takut ada gereja. Di mana itu? Di mana itu dipenuhi tapi tidak boleh? Coba sebutkan satu. Di mana? Yang beredar di Depok ini banyak. Di mana Depok? Di mana? Buka datanya. Depok mana bos? Depok mana bos? Daerah mana bos Depoknya? Ada itu di TikTok itu. Di TikTok apa di Depok? Di TikTok. Depok kan di TikTok kau, Depok kau. Jawa Barat ya di Depok. Depok itu hampir 100% Islam kecuali pendatang-pendatangnya. Nah itu baru Aliteng ya. Kalau penduduk asli Depok itu Islam 100%. Kau tahu singkatan Depok apa? Nggak usah bahas itu, kalau nggak punya ilmu lo turun, memalukan. Tidak tahu dia. K-nya itu apa K-nya itu? Udahlah turunin aja Kang, ini kita mau diskusi baik-baik kok. Kok blow on semua sih kayak gini loh. Nah, membahas kota Depok lagi loh. Tanya wali kotanya sono lah. Aduh. Ada-ada aja. Ayo, Bang Rostrum, selamat sore Bang Rostrum. Gimana kabarnya, sehat?
Sehat Bang, selamat sore. Selamat sore. Mau syahadat hari ini atau kapan? Tadi tuh saya mau di bawah aja, cuman gara-gara ada framing itu saya Ya, agak enggak ini juga. udah Terima biasa kasih. mereka merasa tersakiti, Bang. Padahal mereka sendiri yang menyalahi aturan. Emang benar sih, pelaturan itu sama mereka itu dibuat untuk dilanggar. Itu aja, Bang. Setuju sih, apalagi yang kasus terbaru itu jelas itu Ya. kalau rumah doa untuk rumah ibadat atau rumah retreat itu memang harus ada izinnya Bang. Betul. Jangankan gereja, Bang, masjid juga ada izinnya. Kita Jadi bangun kalau madrasah aja, bangun madrasah untuk sekolah anak-anak kecil harus ada, wajib harus ada izinnya. Cuman ya itu memang kalau ke perdebatan lintas iman antara kekristenan dengan Islam itu rata-rata nanti Kristen itu ujung-ujungnya selalu membuat framing atau propaganda gitu. Padahal di Jawa Barat sana itu berapa ratus gereja resmi besar induk, belum termasuk itu gereja-gereja sel. Ya kan, misalnya kita menyebutnya dalam penjara, gereja-gereja ya. sel. Ya, Tahu jadi saya. banyak. Sebenarnya teman-teman Muslim itu nggak sebegitunya gitu, nggak searogan seperti itu gitu. Bang Handi, kenapa Bang Handi? Enggak, sorry, batuk, ngerokok. Jadi otomatis pasti teman-teman Kristen udah ke pojok, udah kepepet, udah nggak bisa berkata-kata lagi tentang konsep keimanannya, selalu begitu propaganda. Ya, Bang, gini Itu aja sih. Bang, logikanya gini. Kalau misalkan ajaran Islam diajarkan untuk seperti itu, bayangin Bang, 87%, kalian 6% dibagi beberapa denom. Kira-kira menurut Abang ada nggak gereja di Indonesia kalau Islam mengajarkan seperti itu? Ya nggak ada yang berdiri Bang. Kita tarik radius 3 km aja banyak gereja itu. Ya, Apalagi Pulau Jawa. Islam nggak seperti itu kan? Nah gini, yang disalahkan oleh mereka itu ini Bang, ketika mereka mau ngebangun gereja, di situ nggak ada jemaatnya. Jemaatnya di situ paling 2 atau 3 kepala keluarga. Semuanya di lingkungan itu Muslim semua. Si jemaatnya itu kebanyakan pendatang dari luar kota, kayak yang di Sukabumi kemarin. Nah, SKB 2 Menteri menganjurkan harus 90 kakak kepala keluarga. Kalau misalkan nggak ada jemaatnya di situ, ya siapa yang mau beribadah? Setuju. Tapi itu termasuk untuk teman-teman Muslim kok. Tadi Bang Handi sudah sebut itu betul itu. Di Papua sana sulit di beberapa kabupaten atau ini Tolikara bagian sama sana. Manokwari, Bang. Nggak bisa. Sama. Termasuk NTT dan Manado juga sulit. Iya. Itu aja sih. Saya tadi gemes itu aja sih. Akhirnya naik. Ada lagi di framing nih sama pendeta pendeta yang suka mau bangun gereja. Dia framing begini. Banyak juga kok masjid, banyak juga kok musola tidak punya izin ya. Dengarkan baik-baik penjelasannya. SKB 3 Menteri itu berlaku di 2000 tahun 2006. Ya itu pasti 2006. Itu tidak berlaku mundur, tapi berlaku maju, tidak berlaku surut. Gitu ya. Itu pertama. Ya 2006. 2009. Ya. Yang kalau musola itu tidak perlu izin karena musola ini dibangun di tanahnya sendiri, milik sendiri, bukan milik umat. Musola itu, ya, di pekarangan rumah saya bangun musola nggak perlu izin karena tempat sholat saya bersama keluarga, tidak dipakai sholat Jumat, nggak perlu izin. Beda dengan masjid, ya, jadi perbedaan musola dengan masjid di situ bedanya. Ya, kalau musola harus masih tanah pribadi, kalau masjid itu tanah wakaf. Nah, ini pendeta nggak ngerti ya di framing ke sono. Inilah yang saya maksud tadi. Ketidakpengertiannya menjadi corong, membodohi orang-orang. Nah, kayak tadi lah ini, Depok lah diomongin, apalah diomongin. Makanya sebelum bicara harus ngerti dulu peraturannya, baru bicara. Ini pendeta juga banyak yang ngomong kayak gitu, memprotes musola nggak ada izin katanya. Ini lu kiper, orang tanahnya sendiri, orang kok punya sendiri. Kenapa lu yang sibuk? Coba lu bikin
bikin gereja aja di dalam rumahmu. Tapi yang boleh ibadah itu kamu sendiri di situ. Jangan ngundang orang lain bikin macet. Nggak dilarang ibadah di Republik ini, nggak dilarang. Tapi ada prosedurnya membangun rumah ibadah. Itu kira-kira. Setuju Bang. Silakan dilanjut. Bagaimana Frans? Ada yang mau ditanggapi Frans? Mudah-mudahan mengerti Bang. Kami tidak ada tendensi apapun di sini. Kita harus meluruskan ini semua biar terang benderang. Siapa sih sebenarnya yang menjadi biang kerok selama ini? Silakan Frans. Ya, kalau aku sih paham Bang, paham. Kalau yang Bang terangkan tadi itu aku paham. Nah, terus ada lagi yang menjangkal Bang, yang masih agak-agak kurang-kurang dikit. Nah, apa itu? jadi gini Bang, memang di Indonesia memang kalau soal beribadah itu memang harus pakai izin ya, negara mengatur orang bertuhan. Jadi gini Bang, misalkan contoh kayak kemarin kan di rumahnya sendiri kayak ada acara-acara pribadi di rumahnya jemaat, diundang jemaat itu beribadah, itu yang doa rosario yang diusir-usir itu. Itu bisa dikatakan itu menjadikan rumah itu sebagai tempat ibadah atau kayak mana Bang? Gini Bang, kalau rumah Anda sendiri, Anda pakai beribadah dengan keluarga Anda sendiri, terus ada yang melarang, nah itu melanggar hukum. Tapi kalau rumah Anda dipakai ibadah, sudah kontinu, mengundang orang lain, dan ada terjadwal, ini dipertanyakan. Kenapa rumah dijadikan tempat rame-rame beribadah, bahkan bukan penduduk dari situ? Nah itu, mengerti sampai sini kira-kira? Bang Parok, ngerti nggak ini bahasa Indonesianya nih? Ngerti, paham. Oh ya, oke kalau ngerti. Jadi tidak ada orang yang melarang ibadah di rumah Anda sendiri, nggak ada, nggak boleh itu melanggar hak asasi. Tapi kalau rumah Anda udah dipakai kontinu, apalagi rumah Anda berada di lingkungan umat Islam, itu pasti ditegur dulu. Ini rumah ibadah apa rumah pribadi? Kok banyak tamu kontinu datang gitu loh. Tidak langsung diseruduk bro, pasti ada komunikasi, ada RT RW kok. Cuma di framing, kami langsung digeruduk, kami nggak boleh ibadah. Ini kan framingnya ini yang membuat banyak orang yang salah tangkap menjadi bodoh, menjadi emosi, padahal dia nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Paham sampai sini bro? Lanjut Bang, lanjut. Oke, makasih kalau udah paham. Sekali lagi ya, ibadah aja bro di rumah lu. Kalau kau beribadah di rumah kamu bersama keluargamu, ya, kalau ada yang melarang hubungi kami. Kami akan membela Anda. Tapi kalau rumah Anda tiap malam datang orang dari luar, dari mana arahnya, nah itu kan juga, apalagi sampai pagi gitu loh ya Pak RT, ya menegur lah, ini kok banyak tamu kontinu apa gitu. Yang pertama ketertiban lingkungan, ya tetangga terganggu, parkir di mana-mana, tetangga yang muslim mau keluar mobilnya mampet semua di situ, itu di situ masalahnya sebenarnya. Tapi kalau Anda sendiri mau jungkir balik ke dalam rumah, bodo amat. Paham sampai sini ya Frans? Paham ya Frans? Nah yang menjadi viral sekarang ini yang Cimandu. Ya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi udah survei. Saya bahkan melihat lokasinya bahwa rumah itu memang dibangun dan yang punya rumah tidak menempati rumah itu. Alangkah besarnya rumah itu berkamar-kamar, terus ada ruangan aula, bisa orang nginap, ada macam-macam tempat. Artinya di sana memang dipusatkan untuk pelatihan atau retreat, gitu ya, dalam hal kekristenan. Jadi mencari orang-orang di luar untuk dipusatkan di situ. Nah ini sedang dipelajari, boleh nggak rumah? Ini izin rumah loh, ini rumah tinggal dijadikan seperti pesantren kan begitu. Nah dan saya sayangkan juga saudara-saudara saya muslim di sana yang bertindak gegabah akhirnya jadi tersangka.
tersangkanya itu tersangka perusakan, nggak boleh juga merusak rumah orang. Harus diserahkan kepada penegakan hukum yang berlaku. Jadi saya udah survei, lihat rumah itu gede banget, berlantai begitu, ada kamar-kamar. Ya, yang tinggal di situ bukan yang punya rumah, yang tinggal di situ adanya Pak Yopi sama istrinya yang disuruh jaga bersama anaknya. Masyarakat tahulah semua itu. Ini hasil survei kita kok. Ada apa? Itulah. Nanti keputusannya nanti ya gubernur dan musbida setempat nanti akan mengambil tindakan seperti apa ke depannya. Yang jelas yang merusak rumah orang ya itu pelanggaran hukum, sudah diproses di Polres. Ya kita harus jujur juga di sini bahwa ya ini keliru merusak rumah orang. Itu kira-kira Kang, makasih. Ya, insya Allah nanti minggu depan juga udah kita agendakan, kita jadwalkan. Minggu depan kita dari tim API ya akan datang ke tempat sana, langsung ya ke TKP dan membuat kajian di salah satu masjid di sana ya. Bagi teman-teman yang ingin nonton atau menyaksikan atau ingin mengikuti acara itu yang ada di Sukabumi, silakan datang aja ya. Insya Allah nanti kita akan ke sana. Udah kita jadwalkan itu. Ya, ini ada ME. Selamat sore ME. ME. Ya. Selamat sore Bang. Sore Bang. Ya. Muslim apa Kristen Bang? Kristen Bang. Kristen, baik. Kita bikin tema seperti ini nih. Ajaran mana yang menyesatkan, Islam atau Kristen? Ya, masalah gereja tadi udah selesai, udah beres. Silakan Abang kalau mau bernarasi atau mau menyanggah tema ini, silakan. Kristen itu tidak menyesatkan loh, gitu. Nah ini datanya bla 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 gitu. Silakan Bang. Bang, aku tadi cuma menjawab ada tadi komen dari Bang, minum dulu Bang, biar gak gemetaran Bang. Minum Biarin Kang, dengerin dulu dia. Udah ya minum nggak dia. apa-apa, minum dulu biar gak gemetaran, biar enak kedengarannya. Ya, aku mau jawab dari Bang Handi ini tadi Bang. Ya. Kalau ibadah di rumah kan? Jadi gini Bang. Itu nurut, minum. Ibadah kalau Kristen itu Bang, ada itu tiap minggu ada ibadah di rumah Bang. Jadi kalau Abang bilang tadi tidak bisa itu ya kita umat Kristen tidak bisa terima itu Bang. Yang mana dulu yang mau ditanggapi Bang ini? Tadi kan Abang bilang kalau nak beribadah di gereja, di rumah kan. Nah kalau Anda sendiri, keluarga sendiri boleh. Nah sekarang kalau kita Kristen itu tiap minggu ada itu ibadah mingguan namanya Bang. Jadi ini tiap rumah berganti-gantian gitu loh Bang. Ya silakan saja Bang. Itu ada yang datang dari agak jauh-jauh dari rumah kita gitu. Kenapa nggak di gereja aja Bang? Kenapa dipusatkan di rumah? Kalau kecuali lingkungan situ, tetangga, ya aman lah. Tapi kenapa harus ngundang orang dari jauh gitu? Kalau mestinya begitu udah skala umum, kenapa nggak di gereja aja Bang? Bang, kalau di gereja itu kan, misalnya Jakarta contoh kan ada gereja itu rame kan sekali seminggu kan. Tetapi ada itu Bang, gereja itu dibagi dia tiap lingkungan 1, lingkungan 2, lingkungan 3. Jadi ada ibadah mingguannya di rumah-rumah. Jadi skala kecil dia Bang. Bang, izin Bang, kalau rumah Anda berada di komplek mayoritas Islam, terus Anda kontinu ibadah seperti itu, mengundang orang lain, ya kalau RT-nya menegur ketertiban umum, parkirnya di mana kan begitu kan terganggu juga Bang. Ya kan gitu. Kenapa kalau Anda mengundang orang lain? Bolehlah mungkin sekali-kali isoki, izin keramaian nggak apa-apa. Kalau udah kontinu, ya udah orang menganggap ini ada apa, kok mengganggu lingkungan. Kecuali Anda komplek Anda itu mayoritas Kristen, no problem. Nah, yang saya maksud di sini,
Anda di komplek mayoritas Islam. Itu maksudnya, Bang. Gini Bang, makanya kan ini biar sama-sama paham kita Bang kan. Jadi ya gereja itu dibagi itu lingkungan, misalnya entah 20 kakak Bang. Jadi tiap minggu bergiliran ini 20 rumah ini tiap minggu bergiliran dia. Gitu Rumah Anda itu berada di lingkungan mayoritas Islam atau mayoritas Kristen, Bang, rumah Anda? Ya terserah Bang, namanya rumah Bang. Dijawab dulu Bang, jangan terserah jawabannya. Supaya kita kotakkan, kerucutkan di sini. Rumah Anda itu berada di mayoritas Islam atau di mayoritas Kristen? Kalau saya mayoritas Islam. Di lingkung dekat nih, samping rumah saya juga ya. Oke, kira-kira kalau Anda mengundang orang lain kontinu di rumah Anda itu, kira-kira mengganggu ketertiban nggak Bang? Misalnya parkir, keramaian dan seterusnya, mengganggu nggak tetangga Bang kira-kira? Gini Bang, tidak ada yang mengganggu. Ini mengganggu apa enggak kira-kira? Tidak ada mengganggu. Di mana mengganggunya? Yakin Bang tidak mengganggu? Tidak ada mengganggu. Jadi itu yang saya bilang, orang abang itu harus paham itu. Jangan semena-mena gitu, langsung geruduk gitu. Yang semena-mena siapa Bang? Ya yang banyak yang terjadi itulah, dia nggak paham, dia nggak. Makanya Anda jawab dulu ini, dari mana tidak mengganggunya? Kalau rumah Anda itu dikelilingi rumah umat Islam, terus Anda mengundang orang luar, kontinu, masa nggak mengganggu sih Bang? Masa akal abang nggak jalan di sini? Nggak ada mengganggu, abang yang terasa terganggu itu heran aku. Ya, kalau misalnya Anda parkir sembarangan, nih dengerin, Anda parkir sembarangan, terus tetangga mau keluar, itu terganggu nggak Bang? Bang, siapa yang parkir sembarangan? Ya terus jadi nggak bawa mobil, bawa bis itu, bawa kereta. Semua teratur itu, nggak ada itu parkir sembarangan, nggak ada itu. Nggak ada suara yang keluar Bang, nggak berisik gitu. Dengar Bang. Nah, Gini bang, yang terjadi di Bekasi kemarin, nih kemarin ya, sama RT-nya langsung di situ sampai itu viral ya, yang terjadi di Bekasi. Dia yang datangnya itu orang luar semuanya, orang pribuminya cuma 1 orang ya, yang Kristennya cuma 1 orang, beribadah di tempat itu udah lewat jam 11 malam, dia masih teriak-teriak, masih nyanyi-nyanyi, itu banyak yang datang, sampai ditegur sama RT. Begitu RT-nya menegur dia, RT-nya yang dipukul sama orang Kristen itu yang beribadah di situ. Otomatis warga bergerak di situ karena melihat RT-nya waktu negur dipukul sama dia. Apakah kita harus diam? Ya kalau ada pemukulan ya saya tidak setuju. Nah itu yang terjadi, nggak terima dipukul nggak terima ditegur sama RT karena udah tengah malam lewat jam 11 mereka masih teriak-teriak, mereka masih nyanyi-nyanyi. Wajar ditegur sama RT. Itu Bang. Bang, kalau misalnya suara keluar mengganggu tetangga itu gimana Bang? Bang, itu gini Bang lah. Bukan hanya yang seperti itu loh. Bang, jadi gimana? Bang, Anda ibadah nyanyi nggak? Agak sedikit suaranya keluar nggak mengganggu tetangga Bang? Ya pasti ada lah yang menyanyi. Oke. Itu kira tetangga sebelah itu terganggu nggak Bang? Nggak ada, terganggu biasa aja. Yakin. Makanya aku heran yang lain kenapa bisa. Abang ini kok Anda yang rasakan rasanya orang, tetangga gimana sih Abang ini? Kok Anda yang merasakan perasaan tetangga? Gimana nih Bang bicara ini? Begini Bang, buktinya mereka ndak ada protes sama kita. Ya kalau nggak protes berarti Anda aman-aman aja toh. Tapi kenapa Anda keberatan di sini kalau nggak ada yang protes? Kan gini Bang, banyak yang kejadian. Ya, intinya gini Bang, kejadiannya gini, kalau diprotes sama warga, kalau diprotes sama RT berarti itu mengganggu masyarakat, itu aja Bang. Kalau Abang nggak mengganggu ya nggak masalah. Abang sendiri nggak terganggu, kenapa Anda yang keberatan? Ya keberatan lah, banyak kejadian. Kenapa? Jadi kalau Abang ini yang melarang-larang Bang, abang ibadahnya nggak diganggu, kenapa Anda keberatan nggak diganggu kok? Kan sudah saya jelaskan Bang, kami itu ada tiap minggu di rumah-rumah itu pasti ada ibadah. Saya tanya, abang dilarang atau tidak? Kalau saya enggak, cuma yang lain ya, kenapa Anda? Kalau enggak kenapa Anda nyanyi di sini? Kalau enggak? Kenapa Anda yang bernyanyi Anda aman-aman yang santang? Sejak kapan RT dipukul?
Lo lihat. Ntar dulu, diam dulu. Ini saya selesaikan dulu ini. Abang Mi ini. Itu yang di Bekasi itu. Pembohong. Andi, Mi, Anda ini kan beragama tapi pembohong. Bang Mi, Anda kan nggak diganggu. Kenapa Ya, Anda betul. keberatan kalau nggak diganggu? saya itu keberatan ada yang di tempat lain. Oh, Anda mewakili tempat lain. Iya. Oke, yang mana itu? Yang mana tempat Makanya lain? Yang saya mana? bilang Kasih ada. contoh. Kalau bicara kasih contoh tempat lain yang mana? Coba, yang mana? Diberitakan banyak itu, Bang. Yang mana? Kasih contoh. Oh, kemarin itu yang ibu-ibu itu marah-marah. Kemarin yang mana ibu-ibu, lokasinya di mana? Di mana lokasinya itu? Bang, nggak usah pura-pura nggak tahu lah. Saya ulang kembali ya, Anda ini tidak diganggu, Anda aman-aman saja. Tapi Anda mewakili orang yang terganggu. Ya, ambil contoh sampel, yang mana? TKP-nya di mana? Lanjut. Bicara begitu Bang, harus paksa gitu loh. Jangan di sini nggak membawa rasa, tapi membawa data. Ya, rasa nggak bisa didiskusikan. Lu mau rasain apa kek? Udah amat. Data dan fakta. Anda ini nggak terganggu, Anda aman saja. Tapi Anda protes. Berarti Anda mewakili. Yang mana? Ayo. Ambil contoh satu, silakan. Nah, diam kan lu. Diam juga. Ambil contoh lah. Saya ambil alih. Hah? Enggak, simi dulu ini. Ntar dulu, Pak Frans. Nih, yang mana? Ambil contoh satu, yang mana? Jangan bawa rasa, bro. Nah, nggak bisa ambil contoh kan? Nah, diam. Kenapa, Frans? Silakan. Kasih waktu Bang ya. Ya. Oke. Jadi gini Bang, maksudnya gini loh Bang. Bukan istilahnya istilahnya gara-gara harus terjadi sama awak biar bisa awak proses. Cuman gini Bang. Kita buat contohnya ke daerah yang mayoritas Kristen. Pengajian. Itu kan contoh yang dibilang Abang tadi itu, ya, itu kayak pengajian itu juga Bang konsepnya. Jadi di daerah yang mayoritas Kristen, daerah yang mayoritas Kristen, bagaimana orang itu tidak pernah sekalipun istilahnya dia apa-apain, walaupun Di mana itu? udah mengaji itu pakai toa. Udah itu yang paling ribut dari kan Abang bilang tadi Kristen. Di mana ribut itu? Di pakai mana? tradisi kawan. Di mana itu pengajian pakai toa? Di mana? Bang, aku pernah ikut pengajian Bang. Iya, di mana itu rumah pengajian pakai toa? Di mana? Ada di Di Tarutung mana? aja ada. Di mana pengajian rumah pakai toa? Di mana? Di Tarutung ada, di Sidimpuan ada. Ya, itu mayoritas Kristen apa Muslim? Di Sidimpuan mayoritas Muslim, di Tarutung mayoritas Kristen. Ya, di Tarutung ada nggak? Ada. Di Tarutung ada rumah pengajian pakai toa, ada? Pas acara pengajian orang itu pakai toa, ada. Saya tanya, dengerin baik-baik. Di Tarutung yang mayoritas Kristen itu, ada nggak rumah pengajian pakai toa? Ada? Ada pas pengajian pakai Di toa. mana ada. datanya? Coba datanya yang mana? Rumah siapa? Rumah siapa? Rumah siapa? Iya, rumah siapa Itu bro? nggak di sosmed, nggak ada di sosmed Oh, itu. rumahnya di Karena kami sosmed. Ya cukup, nggak rumahnya ada di sosmed. itu. Nggak Jadi ada rumahnya di sosmed ya. Intinya kalau datang nggak ada itu karena itu. Ya karena rumahnya ini, siapa nggak yang harus punya kita. rumah? Yang punya rumah nggak harus awak kenal lah itu Bang. Siapa namanya? Rumahnya di mana gitu loh? Kok rumahnya di sosmed? Nggak. Intinya rumahnya di Tarutung loh. Iya, di mana? Siapa? Di mana alamatnya gitu loh? Siapa yang punya rumah itu? Nggak boleh ngarang-ngarang. Kalau bicara begitu harus data bro. Ngarang-ngarang. Gini Bang. Karena aku Masa pernah rumahnya di pengajian. sosmed? Gimana sih lu jangan ngarang-ngarang lah peran sah. Nggak Berani ada, aja lu. kan aku bilang Bang, gini Bang. Makanya kasih Mana waktu ada lah. rumah pakai toa? Makanya Kagak kasih ada waktu itu lah. rumah pakai toa, nggak ada. Kau ngarang kau? Nggak ada. Oh. Kagak ada rumah pakai toa. Oh berarti Nggak ada. Nggak ada. yang Kecuali masjid, masjid musola iya pakai toa. Rumah nggak boleh. di sini pun Mengganggu pernah tetangga. ikuti di sini pun pernah ikuti pengajian. Oh berarti orang itu bukan Muslim. Di mana Bukan itu? Muslim, orang itu Saya tanya dulu di mana itu rumah pakai toa? Ya di Sidimpuan ada. Ya di. Aku ikut langsung di situ. Di mana? Alamatnya di mana itu? Kita cek. Oh di daerah apa? Di daerah Jalan Mobil. Jalan apa? Jalan Mobil, daerah situ.
sampai ke daerah apa namanya jalan ini. Lu yakin ada rumah pakai toa gitu? Bukan rumah pakai toa, Bang. Jadi Tadi lu pengajian di bawah bilang toa. ada pengajian rumah pakai toa. Gimana sih lu? Mereka memakai pembesar suara. Mereka memakai pembesar suara. Ah, Iya, terus? pembesar suara. Oke, terus? Iya, orang itu pakai pembesar suara. Jadi Tadi suaranya lu bilang pakai toa. jauh lebih keras suaranya. Jauh lebih keras suaranya dibanding istilahnya suara Kristen yang beribadah tadi yang dalam rumah tadi. Terus? Nah, tapi semenjak berapa kali pengajian pun orang itu kalau di daerah mayoritas Kristen nggak pernah kok orang Jangan itu dulu, ini dulu data lu. Mereka ini ya pakai pengeras suara. Oke, saya maklumi kau salah ngomong. Continue nggak? Iya. Maksudnya continue nggak dia dilakukan seperti itu? Ya intinya Bang kan tidak Ngerti nggak ada arti bahasa Indonesia continue? Terjadwal nggak? Misalnya tiap hari ini, terjadwal nggak atau hanya cuma sekali setahun? Coba jawab. Sekali seminggu setiap malam Jumat wirid. Setiap malam Jumat wirid. Satu-satu lalu sudah Butar. Saya nggak ngomong sama kau. Jangan mesti Frans dulu. Ini Kristen ini suka ganggu temannya. Kau jangan menaiki punggung teman lu. Nah, gimana Frans? Itu terjadwal apa kagak? Terjadwal tiap minggu. Baik. Tamunya dari mana aja? Tamunya ya dari jamaah-jamaah masjid yang situ lah, satu masjid itu jemaah-jemaahnya. Tamunya itu lingkungan situ atau dari luar? Ada juga ya dari lingkungan luar karena di situ ya orang Muslim itu minim, jadi kayak berserak nggak pala ngumpul. Nah, jadi dari kamu bisa menunjukkan yang punya rumah namanya siapa? Nggak tahu, nggak ku kenal itu yang punya rumah. Di jalan apa saya mau catat? RT RW? Nggak ada RT RW-nya. Oh, nggak ada RT-nya? Nggak ada RT RW-nya. Oh, nggak ada. Masa ada kampung nggak ada RT RW? Itu mungkin di tengah laut ya, di tengah laut atau di tengah hutan itu ya adanya ya. Jangan-jangan nggak masuk peta dia. Parah nih. Diam dulu kau sudah buta. Diam dulu kau. Oh, berarti jangan-jangan di Selat Sunda. Bang. Nah, gimana? Kok nggak ada RT RW Bang? Kok bisa ada tempat nggak ada RT RW? Nggak ada RT RW. Bisa aku tahu nggak ada RT RW di sini. Jadi ada kampung tidak punya RT. Langsung kepala desa baru dusun 1, 2, 3. Saya ulang kembali. Kepala RT RW-nya. Jadi di kampung kamu nggak ada RT RW situ? Nggak ada. Emang ada kampung nggak ada RT ya? Ada. Nggak ada RW juga? Nggak ada. Yakin lu? Yakin. Jangan-jangan lu tinggal di Selat Sunda? Itulah. Jadi seolah-olah abang kan udah memahami setiap detail daerah Indonesia. Frans, kalau ngarang jangan berlebihan deh, nggak enak didengar Enggak, loh. memang nggak ada Bang. Nggak ada. Di mana ada? Di mana? Bagaimana? Itu orang-orang yang tinggal di sana punya KTP nggak? Bang. Iya. Dengar, Bang. Punya KTP nggak Bang? Capek deh. Ada. Bang. Woi, orang yang tinggal di situ punya KTP nggak Frans? Punya KTP. Coba lihat KTP lu. KTP bentar untuk Coba baca KTP-mu. KTP ku. Coba baca KTP-mu alamatnya. Pasti ada RT RW-nya. Ditulis di situ RT tapi 00. Udah Bang. 0. Nggak ada RT RW. RT apa nggak ada. Kaca si Frans ini mah lucu lah lu. Lu kalau melucu jangan di sini. Bang. Oh, nanti ku jemput dulu KTP ku ya. Biar coba aku baca KTP-mu. Ya coba. Baca dulu aja jangan ditampilin. Baca. Intinya aja. yang ada di situ. Coba ambil KTP-mu, baca dulu alamatnya. Kecamatan. Alamat lahir. Baru RT-nya dibuat 0 garis miring. 0 garis miring. Iya. Baru RW-nya ada garis apa kayak garis minus gitu. Terus nggak ada RT 0 RW 0. Intinya nggak ada RT sama RW. Kok ada kampung nggak ada RT RW-nya ya? Itulah jadi memang nggak ada. Itulah kecamatan apa namanya Bang? Kecamatan apa? Kecamatan Adenkoting. Apa? Adenkoting. Dusun apa namanya dusun?
Oh, mau abang telusuri? Abang telusuri lah di situ. Dusun apa namanya? Kabupaten Tapanuli. Tunggu bang. Kabupaten Tapanuli Utara, Kecamatan Adin Koting, Desa Pagaran Lembung 2. Tidak ada di situ RT sama RW. Desa apa? Desa apa? Desa Pagaran Lembung 2, Pagaran Lembung 1. Enggak ada RT RW ya? Tuh ada desa enggak ada RT RW-nya ya? Iya, abang telusuri. Silakan. Oke. Enggak apa-apa sih, Bang. Baru tahu loh saya kalau ada RT 0, RW 0 gitu ya. Ya udah, makanya jangan langsung abang ponis tadi seolah-olah seakan-akan aku itu kayak minib atau membual atau apa. Memang enggak ada. Dusunnya apa namanya, Bang? Dusun enggak ada. Dusun ada namanya. Apa nama dusunnya, Bang? Ada satu yang dusunnya yang namanya Sidari. Nah, ada itu dusunnya namanya Huta Tonga-Tonga. Tapi kalau yang abang bilang tadi RT sama RW nggak ada. Kalau ada orang mau mengurus surat-surat, minta dulu keterangan RT, gimana ya, Bang, jadinya? Kantor kepala desa, surat izin dari kepala desa. Nggak ada RT gitu ya, Bang ya? Nggak ada. Iya. Tumben ya, kok bisa ya ada kampung ada RT-nya ya? Abang telusuri, nggak percaya abang telusuri, jangan langsung memponis saya. Udah, daripada gua benjol, mending gua percaya lu aja deh. Bukan, abang telusuri dulu. Iya udah, gua percaya lu aja, udah nggak apa-apa. Soalnya tadi intonasi abang ke aku kayak seolah-olah aku ngarang sama apa, seolah-olah abang Ya itu apa yang pinter, enggak apa-apa. Bukan Iya. yang pintar. Cuman seolah-olah abang tunjukkan di situ, abang itu seolah-olah udah detail semua setiap daerah, setiap titik abang kuasai. Enggak, Bang, cuma Jadi nanya abang doang, itu jangan marah, Bang. apa ya? Kayak mana aku bilang? Bukan marah, Bang. Cuman aku kan menerangkan biar aja kok ada kampung nggak ada RT-nya gitu. Bukan cara abang tadi bukan seperti itu. Cara abang tadi Jadi di KTP-mu itu tidak ada RT ya, Bang ya? Di KTP-mu tidak ada RT ya? Enggak ada. Telusuri, silakan ditelusuri. Jadi kalau ada orang berkirim surat, ada paket mau datang ke rumahmu, salah alamat dong, nggak ada RT. Kan ada di kepala desa, ada desa. Oh, kepala desa yang dilibatkan. Jadi kalau ada paket dikirim dulu ke kepala desa. Kalau ada paket dikirim ke kepala desa yang antar ke rumahmu gitu ya. Bang, gini aja. Abang telusuri sekarang juga. Itu aja yang ku minta. Abang telusuri, abang cari sekarang juga. Ada tuh enggak? Kalau ada ya salahkan, permalukan aku di sini kalau memang ada. Tapi kalau nggak ada, saya nggak mau mempermalukan abang. Buat apa saya permalukan? Tadi cara abang itu kayak mempermalukan tadi. Enggak lah, nggak boleh mempermalukan orang. Kalau orang itu sudah malu, Bang, jangan dipermalukan lagi gitu. Bang, itulah salah satu sifat muslim ini yang kurang terima aku. Aku kan sebenarnya jiwaku toleransi ya, memang juga. saya salah apa sih, Bang? Emang saya salah apa? Gini, Bang. Abang nggak ada salah. Ya udah. Abang nggak ada salah. Salah abang. Di sana bang, di tempat kamu itu harga beras berapa sekilo ya? Nah, itu nggak tahu aku, Bang, nggak tahu aku. Loh, kamu nggak pernah beli beras? Nggak, di tempat kami nggak tahu aku sekarang harganya berapa karena nggak menetap itu kalau harga. Ya sekarang tempat kamu ini gitu loh. Nggak kurus juga itu, nggak kurusi juga itu, yang nggak bukan urusanku. Kalau ini bensin berapa seliter di sana bensin? Beberapa di Medan begitu segitu juga di sini kalau SPBU. Di kampung kamu, masuk gua di kampung kamu. Ya sama, ketengan berapa ketengan di luar di sekitar Medan biasanya dibuat segitu juga. Oh. Kalau ada duit 100.000 Bang, belanja 30.000 balik berapa itu? Oh, itu udah lari pembicaraan abang ini. Enggak, biar nyambung aja kita ya, Bang, udah mau maghrib ini. Biar kita bersahabat lah. Nggak nyambung itu, Bang. Udah lari itu. Bukan gini, Bang. Aku yang mau minta sama abang. Sesekali abang atur dulu intonasi abang. Cara abang ngomong. Bisa omongan abang keras, tapi coba dulu sesekali omongan abang keras, kasar, agak lebih kasar atau mempermalukan, tapi jangan terlampau sok keras. Kecuali tadi omongan abang langsung, ya betul. Tidak semua omongan manusia itu betul, Bang. Jadi kritik dulu omongan kita baru. Bang, laki-laki kan memang butuh keras, Bang. Kalau nggak keras ya gimana? Bukan laki-laki kalau nggak keras. Berarti kekerasan abang ya kadang berhasil, kadang enggak. Abang keras nggak, Bang? Apa loyo?
Aku ndak keras bang, nggak keras aku. Oh, lu gimana binimu itu? Nggak keras aku. Jadi kamu loyo, ayo berobat itu bang, minum obat. Sabar aja. Minum obat bang, kalau nggak bisa keras lagi itu. Tegas sama keras itu beda bang. Tegas sama keras itu beda. Jangan bilang keras bang. Jadi ada rencana selanjutnya gimana, Brans? Bukan. Yang mau kuluruskan itu kayak abang tadi loh, kayak Apa cara itu bang? Apa itu bang? Apa itu? Kayak cara abang menanggapi aku tadi. Jadi itu seolah-olah mempermalukan. Jadi seolah-olah biar ada Gini bang, intinya bang biar nggak terjadi ini bang, gini bang, kita jangan ini juga. Intinya kalau misalkan mayoritas di Indonesia Muslim mengganggu peribadahan kalian, insya Allah kalian tidak bakal bisa beribadah. Intinya gitu aja. Karena kami mayoritas di sini. Buktinya sampai detik ini banyak gereja-gereja yang ada di Pulau Jawa atau di Indonesia bang. Mereka santai, mereka nyaman beribadah. Jadi nggak ada gangguan ya bang ya. Nah kalau masalah itu kalian sendiri yang menyalahi aturan yang diterapkan oleh pemerintah SKB 2 Menteri. Kalau misalkan pemerintah menghentikan atau memaksa kalian untuk berhenti beribadah di situ, jangan salahin Muslim karena itu udah aturan pemerintah. Itu ya bang ya. Oke, mohon ini juga dicermati sama abang. Jadi jangan selalu Muslim yang disalahkan sama kalian. Buktinya gereja katedral berdampingan dengan Istiqlal itu aman-aman aja ibadahnya. Ribuan orang yang beribadah di situ aman, nggak ada gangguan sedikit pun. Malahan kita sebagai umat Muslim kalau ada perayaan di gereja kita ikut menjaga bang, ya bang ya. Jadi nggak usah memframing Muslim ini selalu salah. Buktinya Bang Mi juga tadi mengakui ada ibadah di rumahnya itu aman, nggak ada gangguan juga. Itu artinya kita sebagai Muslim bertoleransi kepada kalian bang, itu bang. Paham Gitu ya bang ya? Bang Pras, terima kasih ya Bang Pras. Kalau sekiranya tidak ada kata yang salah, ya nggak usah dimaafkan ya Bang Pras ya. Bener nggak itu Kang? Kalau tidak ada kata yang salah, nggak usah dimaafkan. Bener nggak Kang? Iya. Bener itu. Ya Bang Mi, silakan dibuka mute-nya Bang Mi. Bang Mi. Oke bang. Oke. Jadi ibadah di rumah Anda aman ya Bang? Aman bang, aman. Aman, gak ada yang ngeganggu ya Bang? Aku cuma menyuarakan ya gak apa-apa. Suara Abang didengar Bang. Suara Abang didengar, mudah-mudahan didengar juga sama pemerintah ya Bang ya. Dan saya juga minta ke pihak Abang untuk melakukan ya registrasi atau melakukan aturan yang diterapkan oleh pemerintah, perizinannya dilengkapi ya Bang ya. Kalau gereja berizin bang, cuma kan makanya ku sampaikan izinnya bukan ke gereja Bang, izinnya ke pemerintah. Kok bikin gereja izin ke gereja Bang? Bukan, izin gerejanya sudah ada bang. Kalau izin gereja sudah ada, nggak mungkin diganggu. Pemerintah juga nggak mungkin memberhentikan Bang, menutup. Iya bang, maksudku kan ibadah-ibadah di rumah itu biar dipahami orang. Iya Bang, kalau tidak mengganggu sarana dan prasarana yang ada di kampung itu atau RT itu nggak mungkin diganggu Bang. Iya itu bang. Kenapa di Tolikara, di Manokwari itu kami dipersulit bangun masjid Bang? Kenapa Bang? Oh tidak tahu aku bang. Aku pun heran. Tidak tahu. Terus apa yang Anda ketahui Bang? Saya tahu kalau untuk rumah ibadah itu kenapa harus dipersulit-sulit? Siapa yang bersulit? Siapa yang bersulit Bang? Itu kan rumah ibadah untuk apa? Untuk Tuhan. Yang bersulit siapa Bang? Enggak. Kenapa rumah-rumah apa diskotik, rumah pub ya kan gampang ada izinnya. Masa rumah ibadah dipersulit? Iya, siapa yang bersulit? Jangan ke kami Bang, protesnya ke pemerintah dong. Gimana sih Bang? Nah ini pemerintah ini pun kan ya banyak udah, nggak Abang salahin pemerintah. Ya pemerintah ini juga biar didengarnya itu.
banyak yang Dikit-dikit nggak beres. Islam salah, dikit-dikit Islam, itu pemerintah yang megang itu. Ya itu, aku nggak ada nyala-nyalakan apa bang. Sekarang izin itu biar dipermudah. Ini kan untuk Tuhan. Jangan diskotik. Ya udah, gampang abang banget. berdiri di DPR sana ya, berdiri teriak-teriak. Nah. Abang DPR berdiri. Doakanlah bang, doakan bang ya. Ya, saya doain bang. Bang, Saya dukung, syarat, syarat menjadi anggota legislatif itu bang harus cakap, ilmu komunikasi, ilmu politik bang. Kalau begini caranya kayaknya nggak bisa deh bang. Oke lah bang, makasih Oke. banyak bang. Kasih bang. Ya, udah paham kan? Iya, Saya Bang. bicara Saya tadi turun udah ya, Bang. paham? Oke? Ah. Oke. Oke bang, makasih banyak semua. Sama-sama bang. Kasih bang. Jangan mempersulit diri sendiri bang. Kalau mau ibadah ibadah aja, nggak boleh diganggu bang ya. Apalagi hari Minggu bang, silakan ke gereja bang. Bang. Lucu-lucu nih hotel ini, tapi ya bagus lah. Bang Mi nggak bisa turun ya? Saya lempar ya, turunin. Ya, ini ada Bang Ray. Bang Ray. Iya. Aduh, si kumplung. Ini parah nih. Siapa nih biar Kang? Aku belum ada hiburan nih Kang. Siapa? Tenang. Datang deh ya. Masih hidup loh, Bangkong. Apa lu jadi suara gua ya? Ya, baunya bau babi, tahu nggak? Kos kampret. Aduh. Lu percaya aja sama Tuhan yang digantung di kayu salib, terkutuk lagi. Mau akun mana juga dia tahu gua yang naik. Tahu, gua tandain. Pokoknya kalau ada yang naik bau babi, nah gua tahu itu lo. Kos kampret. Ada baunya. Bang Andi belum paham dah tuh. Nggak, Pak pas lu masuk, gue ciumnya bau sangit. Ah, Bau sangit. Kayak bau kabel kebakar. Lu ya? Coba Bang Andi tebak siapa saya? Saya tebak. Ya siapa? Lu sekarang lagi manjat pohon gak bisa turun. Ini parah. Dan saya tebak kemarin malam lu nyolong mangga. Mending gini, Bangkok. Lu mewek dulu, lu mewek. Tapi gua suka dari lu kalau diskusi lu berdata. Lu mau buka data, lu mau buka Bible. Walaupun nggak nyambung. Walaupun ya itu. Ini dia dipuji dijatuhkan lagi. Ya terserah dong, congor-congor gua gimana sih lu? Ini katanya us kampret ini. Bro, Reman, gue mau nanya sama lo. Apa yang kamu ingin sampaikan kalau tidak ada yang tidak ingin disampaikan? Apa yang kamu sampaikan kalau jangan sampaikan? Ya. Apa ya? Inilah bingung lu. Akibatnya mah manusia lu kayak gini lu. Bingung dia. Komot. Apa yang kamu sampaikan kalau kamu yang sampaikan? Iya, apa itu? Tidak ada. Apa sih? Kau itu bahasa Indonesia yang nggak bener lu. Apa yang kamu sampaikan? Lu sambil makan apa sih lu? Lu makan baut lu. Makan B2. Nggak sopan lu. Makan semangka. Ini kok tab layarnya nggak jalan, guys? Jalan. Tab. Bro. Wih. Itu sih suruh itu Kristen atau Muslim? Kristen dia. Kristen tersadarkan dia. Antas diam-diam aja dia. Ngomong. Itu di mute dulu, mulut tuh jijik jorok. Gak suka gua. Congornya bau bangke.
Yaudah gue apa aja gue diskusi. Belum mute. Diskusi kecil. Ya, bahas apa kita hari ini? Berapa harga beras di sana sekilo? Emang gue mau nanya beras sama gua. Sama si Os sudah ditanya. Kalau ukuran ban itu ya, ban depan berapa ya kira-kira ukurannya yang ideal ya? Iya, tanya sama si Os yang begituan, tanya sama si Os. Ya, lu kan sering bawa truk, bocil. Masa lu nggak ngerti? Nggak bener juga lu. Gimana? Gue buat Ukuran itu fotonya aja. Oh. Lu aktivitas sehari-hari apa ya? Gua Ya, mana ya? nyopet. Tukang parkir. Oh, tapi nggak nyopet kan? Dia anak pendeta. Bukan nyopet, apa tukang parkir. Anak pendeta. Pendeta. Lu ada rencana lain nggak? Apaan tuh? Udah lu berhenti makannya, gua jijik dong. Kopior juga nih. Gue buat dulu lah, bang. Jalan aja lu. Ya, Bang Alan, Bro Alan. Selamat sore, Bro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim, Bang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim, Bang? Muslim dari Malaysia. Oh, Malaysia, ya. Ya, silakan, ada yang mau disampaikan, Bang? Muslim dari Malaysia. Iya, Bang. Ada yang mau disampaikan, Bang? Saya minta Bang Re bacakan ulangan 12 ayat 2. Halo? Apaan tuh? Gue lagi makan nanti. Halo?